Baik, berikutnya sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi yang akan disampaikan oleh Katimja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Umum dan PBJ. Kepada Bapak Bayu Panca, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber dari LKPP, dari Direktur Pasar Digital Pengadaan. Yang kemudian saya hormati teman-teman dari Satker ya, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu pimpinan. Kemudian saya hormati juga Bapak Ibu fungsional PBJ yang hadir secara daring serta teman-teman dari kementerian lain. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita ketemu ya terkait dengan tema utama pada hari ini adalah terkait pemanfaatan fitur toko daring serta pelaksanaan Minicom pada katalog elektronik versi 6. Kenapa ini kami Recording anggap in penting progress. Bapak Ibu semua? Ternyata memang era saat ini adalah era di mana digitalisasi sudah mulai merambah dari sisi proses pengadaan kita. Harapan kami dari webinar ini tentunya bisa lebih peduli, lebih hati-hati dan serta memahami terkait bagaimana cara berbelanja melalui toko daring. Entah itu menggunakan mini kompetisi, menggunakan metode negosiasi, tentunya ini masing-masing mempunyai pertimbangan yang nantinya dari Bapak Ibu narasumber akan disampaikan secara lugas, kemudian juga secara bagaimana tata caranya, dan kemudian juga sampai dengan bagaimana cara membuat surat persyaratan kontrak maupun juga dengan monitoring pelaksanaan. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bahwa sampai dengan saat ini pengadaan kita, pemerintah memang sudah mulai menuju ke era yang maju ya, di mana semua fitur baik dari toko daring maupun kemudian dari fitur-fitur yang di LKPP adakan sudah sedikit banyak memuat kebutuhan-kebutuhan belanja yang kita harapkan bisa memperkuat dari sisi transparansi, dari sisi keadilan, serta dari sisi belanja terhadap UMKM maupun terkait dengan produksi dalam negeri. Harapan kami dengan adanya webinar ini bisa memperkuat keilmuan kita, bisa menambah jejaring kita, dan juga bisa memperjelas dan mempersingkat dari sisi proses pengadaannya. Terutuk salam, permohonan maaf dari para guru kami, beliau belum bisa hadir karena beliau sedang ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Izinkan kami dari tim Japongan PBJ membuka acara pada pagi hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita harapkan dari hasil webinar ini bisa menambah serta memperkuat ya Bapak Ibu semua dari apa yang sudah kita laksanakan. Demikian dari saya, Bu Dewi ya, moderator, dan Bapak Ibu narasumber, kami persilakan untuk bisa dilanjutkan. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan sekaligus arahan yang telah disampaikan. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemendikdasmen. Bapak Ibu dimohon untuk mengikuti acara webinar yang akan dimoderatori oleh Saudara Irfan Gustiawan, JFPPBJ Ahli Pertama Kemendikdasmen. Sebagai informasi, peserta akan mendapatkan sertifikat dengan mengisi link daftar hadir yang akan di-share di chat Zoom dan sertifikat akan dikirim melalui email. Jadi, jangan cepat leave Zoom sebelum mendapatkan link daftar hadir ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, penyampaian materi sosialisasi pemanfaatan fitur toko daring pada katalog elektronik yang akan disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP dan akan dipandu oleh moderator dari substansi PBJ Biro Umum. Kepada Ibu Sri Utaminingsih dan Bapak Irfan Gustiawan, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dewi selaku MC. Saya perkenalkan, nama saya Irfan yang akan memandu Bapak Ibu sekalian pada saat sesi pengenalan toko daring, di mana pada hari ini terima kasih juga buat para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi toko daring yang pada katalog. Kami dari Biro PJ selaku saya sebagai moderator akan memandu Bapak Ibu semua untuk mendampingi narasumber yang akan diawali dengan toko daring. Sesi pertama, nanti sesi kedua ada mini kompetisi. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke narasumbernya, Ibu Sri Utaningsih, analisa kebijakan ahli pertama dari LKPP. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin, apakah suara saya terdengar cukup jelas, Bapak Ibu? Kesambil nih? Cukup jelas ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya nanti sekalian izin share screen ya, Pak Irfan ya, Bapak Ibu sekalian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kami diberikan kesempatan begitu ya oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk bisa sharing begitu ya terkait dengan pemanfaatan fitur toko daring dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri saya dulu. Tadi Pak Irfan sudah sebutkan ya, saya Sri Utaningsih, saya bisa dipanggil Ami. Saya bertugas sebagai analis kebijakan ahli pertama di Direktorat Pasar Digital Pengadaan. Hari ini saya juga didampingi bersama rekan saya, Mas Indra Wulida, yang nanti akan memberikan sharing terkait dengan pemanfaatan fitur mini kompetisi di katalog elektronik. Baik, Bapak Ibu, saya izin share screen ya. Sebelumnya Pak Irfan, boleh saya tahu saya bisa menyampaikan sharing sessionnya sampai dengan pukul berapa ya Pak, atau berapa lama durasinya? Silakan Bu, sampai jam 1 jam maksimal, nanti ada sesi kita tanya jawab. Boleh. Karena dari toko daring ini ada beberapa yang mungkin dari satuan kerja sudah menjalankan, tapi ada beberapa juga yang baru pengenalan Bu. Baik, siap. Kalau gitu nanti kita coba lihat ya, mudah-mudahan sih cukup ya waktunya, dan kalaupun memang saya bisa lebih selesai lebih cepat, kita bisa diskusi lebih banyak. Mungkin kira-kira seperti itu ya Pak Irfan ya. Siap Bu, baik, siap. Saya coba izin share screen dulu. Ya, sebentar. Belum terlihat kah? Sudah Bu, sudah terlihat. Tapi belum kelihatan ini. Ini dah ya. Sudah ya Pak ya, paparannya sudah terlihat ya. Baik. Sudah. Baik, ya. Hari ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal dan juga Pak Irfan sudah sampaikan, kami ingin dari Direktorat Pasar Digital Pengadaan ingin memberikan semacam sharing atau sosialisasi terkait dengan penyelenggaraan toko daring atau pemanfaatannya begitu ya Bapak Ibu dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah di instansi kita masing-masing. Ya, sebagaimana Bapak Ibu ketahui semua begitu ya, kita sudah mengenal ada 5 metode begitu ya dalam pengadaan barang jasa melalui penyedia. Itu mulai dari e-purchasing kita lakukan melalui katalog elektronik dan toko daring, ada tender cepat, penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan tender. Nah, jadi pengadaan menggunakan platform toko daring itu masuk ke dalam pemanfaatan metode pengadaan barang jasa melalui penyedia, yaitu e-purchasing Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat kembali gitu ya peran dan fungsi dari LKPP, selain kita memang mengeluarkan kebijakan tentunya terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah, kita juga di LKPP ini mengelola platformnya atau fasilitasnya gitu ya, supaya Bapak Ibu dan teman-teman di instansi pemerintah lainnya bisa mengadakan pengadaan barang jasa dengan lebih mudah begitu ya. Nah, dengan memanfaatkan e-marketplace gitu, kita juga menyediakan infrastruktur teknisnya dan juga layanan dukungannya. Nah, infrastruktur yang kami sediakan ini berupa platform katalog elektronik dan toko daring. Jadi ini 2 platform yang bisa dimanfaatkan gitu ya oleh Bapak Ibu kalian untuk bisa melakukan belanja memenuhi kebutuhan di instansi masing-masing. Nah, eksekusinya mau pilih yang mana gitu ya, mau belanja menggunakan platform yang mana gitu,
itu merupakan kewenangan dari Bapak Ibu PPK atau PP yang ada dimanapun gitu di kementerian lembaga pemerintah daerah. Jadi justifikasinya kita serahkan, kita sediakan fasilitasnya, nanti bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sebenarnya apa sih gitu ya? Kenapa sih gitu kita buatkan platform ini gitu ya, katalog elektronik dan toko daring supaya bisa dipakai untuk belanja pemerintah begitu ya. Yang pertama tentunya untuk menggerakkan dan mensejahterakan ekonomi lokal lewat optimalisasi pelibatan pelaku usaha lokal. Kami berharap dengan adanya platform katalog elektronik maupun toko daring itu bisa lebih menjangkau teman-teman pelaku usaha terutama yang di daerah gitu ya, supaya mereka juga bisa ikut berpartisipasi dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian ini juga salah satu tujuannya adalah untuk memudahkan karena mungkin kita mencoba atau menyerupai platform e-marketplace pada umumnya begitu ya, ketika kita pilihan barang sudah tersedia gitu ya dengan segala informasi yang dibutuhkan dan kita tinggal pilih dan belanja begitu. Tapi tentunya karena kita menggunakan anggaran negara gitu atau anggaran daerah gitu ya, tentunya kita berusaha untuk tetap mengacu pada tata kelola pemerintahan atau governance yang baik. Nah, kemudian salah satu tujuannya lagi atau manfaatnya lagi dengan adanya digitalisasi belanja melalui katalog elektronik dan toko daring, kita jadi punya basis data gitu ya, kita bisa melihat pattern gitu, kita bisa melihat pola belanjanya kita gitu ya, belanjanya pemerintah maupun pusat maupun daerah, sehingga kita bisa melihat begitu bagaimana data ini kita manfaatkan untuk pengambilan kebijakan. Bapak Ibu ketahui kita kan pendekatannya sebagai evidence based policy ya Bapak Ibu ya. Jadi data transaksi pengadaan barang jasa pemerintah yang dilakukan melalui katalog elektronik maupun toko daring itu sangat-sangat bermanfaat untuk bisa membantu para pembuat kebijakan untuk mengembangkan perekonomian di Indonesia, kira-kira seperti itu. Nah, tadi ya karena ini sistemnya terdigitalisasi, semua transaksinya tercatat gitu ya, tercatat secara elektronik, jadinya memudahkan juga gitu untuk proses monitoring dan pengawasan terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah gitu. Jadi kita juga bisa melihat perilaku Bapak Ibu pelaku pengadaan itu seperti apa, preferensinya seperti apa, kemudian bagaimana juga perilaku dari para pelaku usaha atau penyedia yang terlibat dalam pasarnya pemerintah. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dasar-dasar penyelenggaraan toko daring ini memang meskipun kita sudah keluarkan peraturan presiden yang terbaru ya nomor 46 tahun 2025 untuk toko daring sendiri secara teknis dan mungkin juknisnya memang masih belum update. Kami sedang dalam proses Bapak Ibu untuk bisa mengupgrade atau mengupdate dasar penyelenggaraan baik katalog elektronik dan toko daring untuk bisa menjadi turunan dari peraturan presiden nomor 46 tahun 2025 sehingga sampai dengan aturan tersebut diterbitkan yang saat ini izin saya laporkan masih dalam proses harmonisasi ya Bapak Ibu dengan Kemenkum. Kita masih mengacu kepada beberapa peraturan yang dikeluarkan sejak tahun 2021 gitu ya terkait dengan peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 tentang penyelenggaraan toko daring dan katalog elektronik. Kemudian juga keputusan Kepala LKPP nomor 132 tahun 2021 tentang pemberian mandat, tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan toko daring dan katalog elektronik. Kemudian ada keputusan Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi nomor 38 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan toko daring. Dan juga keputusan Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi nomor 129 tahun 2022. Ini terkait dengan percepatan peningkatan transaksi belanja produk dalam negeri dalam toko daring. Jadi ini kita masih mengacu pada aturan ini ya Bapak Ibu untuk pelaksanaan atau pemanfaatan toko daring. Nah, di peraturan presiden nomor 46 tahun 2025 disampaikan bahwa toko daring ini merupakan bagian dari katalog elektronik. Jadi istilahnya sekarang ini karena keduanya ini menggunakan metode e-purchasing ya, diakui sebagai metode e-purchasing, sehingga ini di-merge begitu Bapak Ibu, toko daring itu di-merge ke dalam ke dalam katalog elektronik, dan ini kewajiban untuk melaksanakan e-purchasingnya ini dilakukan melalui katalog elektronik. Nah, kecuali kalau misalkan tidak memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi dan atau layanan, atau berdasarkan pertimbangan yang lebih efisien dan atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain e-purchasing.
gitu ya. Jadi dan ini tuh katalog elektronik itu sekarang bisa dimanfaatkan oleh banyak instansi atau banyak pihak begitu ya Bapak Ibu, yang mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha sampai dengan ke desa gitu. Jadi ini sudah ada lebih clear gitu ya, kalau toko daring itu sekarang sudah jadi bagian dari katalog elektronik. Dan ini juga nanti akan terkait dengan bagaimana kita bisa mengakses si toko daring itu sendiri. Nah ini terkait dengan pengaturan PBJ lebih lanjut, kita juga mengatakan bahwa ini bisa digunakan oleh instansi lainnya begitu ya. Nah ini nanti akan diatur dengan peraturan lanjutan gitu ya, terkait dengan peraturan presiden ini. Nah kemudian karena ini kita masih berproses ya Bapak Ibu ya, setelah peraturan presiden nomor 46 tahun 2025 rilis dan masih belum keluar peraturan juknisnya gitu ya, sehingga kami di Direktorat Pasar Digital Pengadaan ini mengeluarkan semacam surat edaran gitu ya Bapak Ibu, yang ditujukan kepada para PA-KPA, kemudian PPK, dan juga kepada rekan-rekan mitra toko daring PPMSE terkait dengan gimana nih pemberlakuan toko daring gitu ya dalam proses pengadaan jasa. Jadi karena dinyatakan bahwa PBJ secara elektronik akan memanfaatkan loka pasar atau marketplace, maka toko daring LKPP tadi yang sudah saya sampaikan adalah bagian gitu ya dari lingkup si loka pasar yang disebutkan dalam peraturan presiden tersebut. Jadi intinya kita tetap bisa memanfaatkan gitu ya toko daring ini karena masih tetap beroperasi, tetap dimanfaatkan oleh teman-teman sebagai media belanja sambil kami memfurnish gitu ya atau mengupgrade dari fitur dan functionnya si toko daring itu sendiri. Sambil kita melihat lagi tadi berdasarkan data-data transaksi yang sudah kita miliki sejak toko daring ini ada di 2022 atau 2021. Nah, kalau kita lihat definisinya sendiri gitu ya, toko daring itu tadi ya sistem informasi yang kami kembangkan di LKPP untuk memfasilitasi PBJP melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau kita sebut sebagai PPMSE yang berbentuk marketplace atau retail daring. Jadi ini kita mitranya gitu ya dengan PPMSE gitu ya, kita bilang PPMSE sebagai mitra dari toko daring LKPP. Nah, toko daring itu sendiri ada beberapa ya Bapak Ibu ya, ada Bela Pengadaan, ada PDN non UMK, kurasi lokal dan kurasi lainnya. Nah, ini Bela Pengadaan ini sudah dikenal ya sebagai salah satu program untuk pemberdayaan UMKK gitu ya. Jadi ya ini kita sudah proses dengan proses Bela Pengadaan yang sudah termasuk dari bagian toko daring. Nah, pelaku-pelakunya siapa saja sih yang terlibat gitu ya dalam toko daring begitu ya. Tentunya kita punya pembeli dan penjual. Nah, penjual dari sisi penjualnya itu sendiri kita ada yang namanya pedagang atau merchant, kemudian kita ada PPMSE-nya yang bentuknya bisa marketplace. Marketplace itu kan berarti kumpulan dari macam-macam pedagang dari berbagai macam pelaku usaha gitu ya. Kemudian retail daring, toko atau perusahaan yang memang dia punya website untuk berjualan secara daring gitu. Nah, kedua jenis PPMS ini yang berikutnya sudah di marketplace sudah ada isi banyak pedagang berbagai macam untuk berbagai macam jenis produk dan komoditas itu masuk ke dalam toko daring itu mendaftarkan gitu ya menjadi mitra toko daring LKPP sehingga ketika mereka sudah tersedia di platform toko daringnya baru teman-teman PPK atau PP bisa melakukan belanja e-purchasing dengan memanfaatkan platform toko daring ini. Nah, kalau kita melihat definisi dari PPMSE itu sendiri gitu ya, dari PP nomor 80 tahun 2019, PPMSE adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Sehingga dia bentuknya bisa dua gitu ya kalau menurut dari LKPP nomor 9 2021. Ya tadi ada marketplace dan ada retail daring. Jadi dua bentuk inilah yang bisa menjadi mitra toko daring di LKPP. Nah, PPMS ini untuk bisa menjadi mitra toko daring ini punya beberapa kewajiban ya Bapak Ibu ya. Yang pertama bertanggung jawab terhadap pemenuhan syarat pedagang. Jadi pedagang yang tergabung dalam PPMSE yang marketplace itu harus dipenuhi gitu. Dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai pedagang untuk masuk ke PPMSE dan masuk ke toko daring. Kemudian juga memastikan pemenuhan persyaratan barang jasa
yang ditentukan oleh toko daring, kemudian memastikan tindak lanjut pesanan atas pembelian melalui PPMSE. Jadi kalau ada order masuk ke PPMSE mereka wajib tuh untuk menindaklanjuti sampai dengan selesai gitu ya. Kemudian mereka karena ini mereka bertanggung jawab tadi terhadap pemenuhan persyaratan pedagang, mereka juga bisa mengenakan sanksi gitu ya kepada pedagang sesuai dengan syarat dan ketentuan dari masing-masing PPMSE, karena masing-masing PPMSE punya terms and condition yang berbeda. Kalau misalnya pedagang yang terlibat di toko daring itu yang diakses melalui PPMSE mereka itu melakukan pelanggaran gitu ya terhadap transaksi PBJT ini. Kemudian mereka juga wajib untuk mengembangkan sistem yang mereka miliki sesuai dengan kebutuhan toko daring. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, sambil kami berproses mengeluarkan juknis terkait dengan penyelenggaraan toko daring terbaru, kami kan juga sedang mengakses lagi kira-kira bagaimana kami bisa enhance gitu atau mengupgrade si platform toko daring itu sendiri. Nah, ketika kita sudah mendesain atau mengenhance sistem ini, teman-teman sistem PPMSE wajib nih untuk ngikutin pengembangan sistem yang kami kembangkan. Dan tentunya melakukan integrasi dan atau pertukaran data transaksi supaya bisa menjadi basis data transaksi PBJP yang ada di LKPP. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan bertransaksi mau disebut sebagai transaksi e-purchasing toko daring, maka aksesnya tentunya harus lewat Inaprok ya Bapak Ibu ya. Nah, ini persyaratan PPMSE untuk bisa Izin Ibu menjadi Ami, ya. izin Ibu bisa untuk apa namanya pelan-pelan sedikit dalam paparannya Maaf, karena nggak cepat ya. Soalnya saya tadi iya khawatir waktunya nggak cukup. nggak apa-apa kita santai aja. Kita Oke, santai aja. baik ya. Paling nanti yang Oke. paling banyak itu kan nanti sesi diskusi ya. Oh ya, baik. Gitu Oke, sih. baik Pak. Ya, Baik, silakan makasih lanjut, Pak Mbak. Irfan. Ya, Ya, baik Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke persyaratan PPMSE ya untuk bisa menjadi mitra toko daring di LKPP gitu ya. Teman-teman di PPMSE ini pertama harus memiliki NIB dengan KBLI 63122. Ini ada kode KBLI dari OSS. Kemudian memiliki TDPSE gitu ya, tanda pendaftaran sebagai pedagang secara elektronik. Kemudian memiliki SIUP PMSE gitu ya, surat izin usaha, melakukan penyelenggaraan workplace untuk risiko non rendah, kemudian memiliki NPWP dan status valid berdasarkan KSPP. Kemudian karena ini sistemnya daring gitu ya, jadi pastinya harus memiliki website PPMSE yang sudah beroperasi. Jadi kami juga melihat gitu ya, teman-teman PPMSE ini apakah memang sudah beroperasi gitu ya, berapa banyak pedagang yang di dalamnya, seperti apa transaksi dan lain sebagainya, sebagai bahan pertimbangan kami ketika kami memutuskan untuk bisa menerima PPMSE tersebut sebagai mitra toko daring di LKPP. Dan tentunya PPMSE wajib untuk menyediakan surat pernyataan keikutsertaan sebagai mitra toko daring, di mana surat pernyataan ini tentunya berisi terms and condition di toko daring, kewajiban dan haknya PPMS dan lain sebagainya. Masuk juga terkait dengan sanksi ya apabila ada pelanggaran. Nah, ini prosesnya Bapak Ibu, tahapan rekan-rekan PPMSE ini untuk bisa menjadi mitra toko daring di LKPP. Nah, ini biasanya kita buka dulu dengan ada pengumuman gitu ya, ada pembukaan pendaftaran PPMSE di toko daring, tadi web LKPP. Nah, kalau ada pengumuman ini, baru teman-teman PPMSE itu bisa mendaftar gitu ya, untuk bisa menjadi mitra. Nanti pendaftarannya masuk dari teman-teman PPMSE, kita verifikasi di LKPP, ada tim verifikasinya, yang kita melihat apakah teman-teman PPMSE ini sudah memenuhi gitu ya persyaratan yang kita tetapkan untuk bisa menjadi mitra toko daring. Nah, ini biasanya ada proses bolak-baliknya juga nih, kalau misalkan ternyata ada persyaratan yang kurang gitu ya, atau kita merasa ini kurang sesuai atau belum pas karena satu dan lain hal gitu, itu ada proses bolak-baliknya, dan mungkin ini karena ini verifikasi bukan oleh teman-teman verifikator agak sedikit mengantri gitu ya prosesnya. Tapi sih sekarang sepertinya sudah mulai terkendali begitu ya Bapak Ibu ya terkait dengan mitra toko daring ini. Kemudian kalau sudah selesai diverifikasi, kami menilai dan menyatakan bahwa memang bisa begitu ya, disetujui gitu menjadi mitra toko daring, maka nanti
LKPP melalui keputusan Deputi 2 gitu atau Deputi sekarang Transformasi Pengadaan Digital itu menetapkan PPMSE dalam toko daring LKPP. Nah, setelah keluar penetapan ini, keluar ketetapan PPMS sebagai mitra, baru teman-teman PPMS ini melakukan integrasi antara sistem yang mereka punya dengan sistem toko daring. Nah, ini juga biasanya salah satu tahapan yang membutuhkan waktu ya, karena mereka perlu menyesuaikan juga dengan sistem kami di AKPP kondisinya seperti apa. Ada juga seringkali mereka ada kesulitan gitu, jadi agak terhambat untuk mereka bisa langsung publish atau bisa diakses di toko daring. Nah ini mitra-mitra toko daring PPMSE yang sudah ditetapkan di LKPP begitu ya Bapak Ibu, ada macam-macam baik itu PPMSE private maupun PPMSE dari pemerintah sendiri gitu ya. Biasanya Pemda banyak punya. Nah, setelah tadi kita bicara PPMSE, sekarang kita bicara mengenai merchant-nya atau pedagang yang tergabung dalam PPMSE itu sendiri. Nah, kita mendefinisikan pedagang itu sebagai individu atau kelompok yang berperan sebagai penjual barang jasa dan dia punya physical store atau bentuk toko fisik maupun toko online. Nah, teman-teman inilah yang mendaftarkan diri gitu ya. Nah, untuk bisa bergabung ke toko daring, mereka ingin memperluas pemasaran produknya, bisa masuk ke pasar pemerintah. Nah, itu pilihan yang paling tepat adalah bergabung dengan toko daring supaya mereka bisa istilahnya dijembatani gitu ya oleh teman-teman PPMSE yang sudah bergabung di dalam toko daring. Jadi syaratnya adalah mereka harus cari dulu nih toko daring atau marketplace PPMSE yang udah terdaftar jadi mitra. Mereka bisa daftar ke situ. Biasanya kalau teman-teman di Pemda itu ada yang apa ya, membina teman-teman UMK itu dan mereka punya platform PPMS-nya. Nah, itu biasanya difasilitasi dengan mekanisme seperti itu. Jadi istilahnya pemberdayaan teman-teman UMK di daerah itu bisa terfasilitasi gitu ya dengan adanya PPMSE lokal yang masuk ke toko daring. Nah, tadi kita bicara kewajiban PPMSE, sekarang kita bicara mengenai kewajiban pedagang, karena ini kan teman-teman yang nantinya akan melayani kebutuhan Bapak Ibu ya melalui toko daring. Jadi mereka pertama tentunya wajib menyediakan barang jasa sesuai dengan yang tercantum dalam PPMSE yang mereka daftarkan. Jadi apa yang mereka daftarkan itulah memang yang harusnya mereka jual gitu ya, atau yang mereka sediakan untuk kita, dan tentunya mereka wajib gitu untuk bisa menyediakan sesuai dengan yang sudah mereka daftarkan. Jadi kalau ada ketidaksesuaian, nah ini nanti ada sistem apa istilahnya ya ketidaksesuaian atau pelanggaran, nah itu nanti terkait dengan sanksi dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga wajib memenuhi persyaratan barang jasa yang ditransaksikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi bukan barang-barang yang dilarang beredar begitu ya Bapak Ibu, atau dilarang dibeli oleh instansi pemerintah atau PLPD. Kemudian menjamin keaslian barang jasa yang ditransaksikan melalui PPMSE dan diserahkan kepada pembeli. Jadi mereka memang nggak boleh sembarangan jual barang atau produk di toko daring. Jadi mereka harus memastikan bahwa bisa dipertanggungjawabkan lah gitu ya keaslian barangnya, asal usulnya, tidak ada pelanggaran merek dan lain sebagainya. Nah, itu mereka wajib untuk melakukan itu. Nah, kemudian tentunya menindaklanjuti pesanan atas pembelian melalui PPMSE. Jadi mereka kalau ada order, ya kalau mereka sanggup mereka jalankan, kalau enggak ya mereka harus menginfokan. Jadi istilahnya harus ditindaklanjuti apapun itu yang mereka bisa respon ke kita. Nah, untuk bisa jadi pedagang dalam toko daring melalui PPMSE ini, pertama tentunya pedagang ini harus punya izin usaha ya Bapak Ibu ya, baik itu perorangan maupun badan usaha. Kemudian memiliki kartu identitas, tentunya memiliki NPWP dan juga ada KSWP-nya ya valid, kemudian rekening bank untuk proses pembayaran pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi ini syaratnya cukup mudah, kita buat mudah dan tidak memberatkan supaya teman-teman pedagang atau merchant yang tipenya mikro kecil itu bisa dengan mudah juga bergabung ke platform pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, caranya mereka bergabung tadi itu ya, mereka harus cek dulu gitu ya,
mereka itu mau bergabung ke PPMSI yang mana. PPMSI-nya itu sudah harus terdaftar dulu di platform toko daring LKPP. Karena kalau PPMSI-nya belum terdaftar, otomatis mereka nggak bisa masuk gitu ya ke toko daring. Jadi mereka harus daftar dulu ke PPMSI yang sudah ada, memenuhi persyaratan dan ketentuan dari masing-masing PPMSI yang bisa berbeda-beda karena setiap PPMSI pasti punya aturan main sendiri begitu ya, supaya mereka istilahnya apa ya, comply atau patuh gitu ya terkait dengan aturan main PPMSI-nya. Nah ini yang kita lihat atau kita tawarkan sebagai keuntungan tambahan untuk teman-teman pedagang atau pelaku UMKM itu bisa bergabung ke toko daring melalui marketplace, tentunya ini memperluas jangkauan pemasaran produk. Kenapa? Karena kan PPMSI ini kan juga nggak hanya melayani kita ya di pemerintahan gitu di KLPD, tapi juga kan mereka punya pasar mereka sendiri di luar sana gitu. Jadi kalau mereka bergabung tentunya secara ekonomis gitu ya, mereka punya nilai tambah tanpa perlu mereka bikin platform online sendiri istilahnya gitu. Jadi mereka punya keuntungan ini. Nah ini komoditas-komoditas yang sudah tersedia ya Bapak Ibu di toko daring. Ada makanan, minuman gitu ya, alat tulis kantor, gitu, ada souvenir, macam-macam gitu. Jadi memang ini barang-barang itu barang-barang yang standar gitu ya, yang sudah ada di pasaran. Jadi mudah untuk bisa dipilih atau dibeli gitu. Nah, terkait dengan pembukaan komoditas atau produk baru di toko daring, ini ada beberapa tahapan yang perlu dipertimbangkan begitu ya Bapak Ibu ya. Tentunya pertama ada inisiasi dengan adanya kebutuhan atau usulan komoditas produk. Ini bisa datang dari amanat peraturan, undang-undang atau regulasi lainnya, inisiatif dari kami sendiri atau memang ada kebutuhan dari teman-teman di KLPD. Gitu. Nah, itu nanti inisiasi ini akan dianalisa dulu gitu ya oleh LKPP, kita telah dulu atas usulan komoditas produk ini apakah memang ini bisa gitu ya masuk ke toko daring. Nah, kalau misalkan ini sudah ditelaah, kita sudah analisa baik itu pasar, risiko produk dan lain sebagainya, kemudian ketersediaan PPMSI yang atau retail daring yang bisa melayani kebutuhan produk ini, gitu produk baru ini atau komoditas baru ini, baru kita kemudian tetapkan komoditas atau produk baru tersebut gitu ya melalui ketetapan Depti. Nah nanti kalau sudah kita tetapkan berarti kan dia sudah bisa gitu ya untuk didaftarkan atau bisa menerima PPMSI mau menayangkan produk atau komoditas di situ. Nah, kita umumkan, kita sosialisasikan komoditas produk baru ini kepada PPMSI, baik teman-teman PPMSI yang sudah menjadi mitra ataupun teman-teman PPMSI yang belum menjadi mitra. Bisa jadi dengan ada komoditas atau produk baru ini sebelumnya belum terdaftar gitu ya PPMSI ini sebagai mitra, mereka jadi bisa daftar gitu ya. Jadi itu ada proses untuk ininya apa namanya sosialisasi atau advokasinya begitu. Nah, kemudian karena sudah disosialisasikan, terinfo gitu ya, terinfo, baru teman-teman PPMSI ini bisa memasukkan atau mengajukan permohonan untuk penambahan komoditas produk baru yang ada di PPMSI masing-masing. Nah, setelah itu proses teknis gitu ya, mengintegrasikan data PPMSI dengan toko daring untuk komoditas atau produk baru yang sebelumnya belum terbuka gitu ya di toko daring menjadi dibuka gitu. Nah, baru setelah proses integrasi dari masing-masing PPMSI ini selesai, komoditas produk baru dari masing PPMSI bisa on board atau tampil begitu di sistem toko daring. Nah, di sini kalau kita lihat kita punya metode e-purchasing di toko daring begitu ya. Ada yang pembelian langsung, itu untuk yang di bawah nilai transaksi di bawah 50 juta. Kemudian kita juga ada proses negosiasi harga gitu, untuk transaksi yang di atas 50 juta sampai dengan di bawah 200 juta. Kemudian ada permintaan penawaran untuk yang di atas 2 juta. Kita
kita bisa request dulu ke teman-teman PPMSI atau merchant gitu ya. Ini kita ada transaksi yang di atas 100 juta itu kan cukup besar ya Bapak Ibu ya. Kita lihat juga kemampuan teman-teman pedagang atau PPMSI bisa nggak gitu ya. Karena kan tadi ya pasarnya itu atau mitranya itu pedagangnya kan skalanya mikro kecil ya. Jadi ini kita request proposal atau permintaan penawaran supaya mereka akses dulu kemampuan mereka untuk bisa memenuhi gitu. Kemudian ada metode lainnya ini tergantung dari PPMFE-nya masing-masing gitu ya. Nah, ini adalah metode purchasing yang ada di toko daring. Jadi ini intinya kita ketika kita masuk ke toko daring, ini bisa melihat atau memilih sesuai dengan metode bisnis lainnya gitu yang ada di PPMS. Nah, kemudian kita bicara untuk masuk bagaimana caranya masuk ke atau mengakses toko daring Bapak Ibu. Jadi sekarang karena toko daring sesuai dengan Perpres 46 sudah menjadi bagian dari katalog elektronik, maka untuk mengakses ke toko daring itu sendiri juga kita lewat Inaprok ya Bapak Ibu ya, login ke Inaprok sebagai bagian dari katalog versi 6 gitu. Jadi loginnya nanti via Inaprok, nah nanti bisa pilihan untuk bisa masuk ke toko daring. Jadi ini masukkan ID yang Bapak Ibu punya, passwordnya, kemudian pilihan PIN dan masuk login. Ini login dari LPSI tempat aku PPK terdaftar. Nah, nanti sudah bisa masuk ke Inaprok, pilih toko daring, nanti dia akan ada homepage-nya gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu untuk bisa lanjut transaksi itu bisa memilih mau transaksi sama toko daring yang mana gitu ya. Jadi bisa jadi toko daring yang di apa namanya yang sudah berlangganan gitu ya atau sudah sering melakukan transaksi, atau bisa jadi untuk kebutuhan di daerah misalnya bisa pilih toko daring lokal gitu ya di masing-masing daerah. Jadi pilih dulu gitu PPMSI-nya mau yang mana gitu. Nanti barang dan produk kan tergantung dari PPMSI itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu terkait dengan apa yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan toko daring. Mungkin tambahan sedikit gitu ya, enaknya dengan toko daring atau kemudahannya gitu ya proses pembayarannya juga kita bisa bayar secara tunai, pakai transfer atau pakai kartu kredit pemerintah gitu ya, atau menggunakan term of payment tergantung bagaimana teman-teman PPMSI mengaturnya ya, bagaimana cara sistem pembayarannya. Gitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Irfan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sri Utaningsih atas paparannya. Ini baru buat saya ya Bu. Suara saya terdengar ya Bu ya? Terdengar Bapak. Ya, ini terlihat kayaknya sangat enak ya. Ya, cuma gini Ibu, sebelum kita masuk ke sesi diskusi kita, saya mau tanya sedikit aja sih. Boleh. Masalah juknisnya ini memang juknisnya masih dalam pembahasan ya Bu ya? Ya, Untuk betul toko Bapak. daring tersebut ya? Ini mohon restu dan dukungan dari Bapak Ibu semua. Jadi ini kami masih back to back dengan Kemenkum gitu ya Pak, karena ini kan ke toko daring itu tadi sudah menjadi bagian dari katalog elektronik begitu. Jadi peraturan LKPP-nya sebagai turunan peraturan Presiden nomor 46 itu dia digabung. Kalau sebelumnya kan terpisah kelihatan ya, ada toko daring sendiri, katalog elektronik sendiri. Jadi karena ini digabung, sifat peraturannya menjadi sangat besar begitu ya, karena yang diatur sekaligus ada dua gitu. Nah ini masih back to back dengan teman-teman di Kemenkum terkait dengan apa-apa saja yang tadi ya perlu diatur gitu, kemudian untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dan lain sebagainya. Ini sudah proses harmoni kayak udah masuk tahun keberapa ya, kedua atau ketiga gitu. Jadi kita sih berharap bisa segera diluncurkan supaya kita bisa segera update nih terkait dengan aturan main juknis dan prosesnya, termasuk juga mungkin nanti perlakuan-perlakuan terkait dengan barangkali komoditas baru tadi itu ya Pak ya, yang bisa ditransaksikan melalui kanal toko daring. Seperti itu Pak. Tapi dengan begitu, dengan kan ini jatuhnya satu platform sama katalog ya Bu ya.
Iya, Pak. Jadi kalau misalkan kami belanja di toko daring otomatis sudah tercatat secara sistem ya Bu ya? Nah, ya. Jadi tadi kita bicara terkait dengan akses ya Pak. Kalau kita bayangkan toko daring seperti rumah yang punya pintu depan dan pintu samping gitu ya Pak ya. Mm-mm. Karena kan ini mitra kita kan PPMSE yang dia juga punya platform sendiri yang bisa masuk dengan akses mereka sendiri. Jadi kalau misalkan eh, untuk bisa diakui gitu ya sebagai transaksi e-purchasing, maka Bapak Ibu PPK itu harus melakukan akses PPMSI-nya melalui Inaprok. Jadi masuknya lewat pintu depan gitu karena fingerprintnya di Inaprok itu ada di pintu depan di satu pintu itu gitu ya. Jadi masuk dulu lewat Inaprok. Memang jadinya 2 kali login ya karena satu login lewat Inaprok, kemudian nanti login di PPMSI-nya gitu ya setelah memilih mau bertransaksi dengan PPMSI yang mana. Nah, itu baru bisa tuh terrekord sebagai atau tercatat sebagai transaksi PBJP menggunakan metode e-purchasing. Kalau Bapak Ibu masuk ke lewat pintu samping yang langsung masuk ke PPMSE-nya tanpa melalui Inaprok itu tidak bisa kita catatkan karena nggak terregister tadi credential-nya gitu atau ID Oh gitu login-nya. ya. Gitu Pak kira-kira. Jadi Oh berarti ini apa ya? di Ngingetin juga ya. Oh berarti memang harus memiliki akun ya Bu ya dari segi PPK atau PP Iya, ya. Iya, betul. Dan akun akun ini Inaprok akun yang sama ya untuk berarti bisa ya. bertransaksi. Akunnya sama dengan Hmm. transaksi katalog. Baik, Izin Bu, baik. mau diskusi. Hmm. Eh, baik, Bapak Ibu, sesi diskusi akan kami buka. Silakan bertanya atau raise hand atau chat. Kami buka sekarang. Izin Tadi Bu. ada yang mau bertanya dengan Bapak siapa, Pak? Saya Bu, saya Pak dari Balai Bahasa Jawa Tengah. Ya, silakan gimana, Pak? Jadi, mohon maaf Bu, Pak. Kalau nggak salah ini kan untuk toko daring ini kan di launching pada waktu dulu namanya Bila Pengadaan ya Bapak Ibu. Iya, betul Oke. Bapak. Kami sebenarnya di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah ini sudah kalau nggak salah 3 tahun terakhir ini sudah memanfaatkan itu, Bu. Jadi Iya, di Jawa Tengah itu ada fasilitas namanya di gratis ongkir untuk belanja-belanja kecil seperti ATK dan lain-lain iya, itu kita sudah iya. memanfaatkan kan itu. Baik, Pak. Bahkan hampir mungkin 90% belanja kita menggunakan itu untuk yang Iya, belanja itu. Dulu sebelum di versi 6 itu kalau nggak salah ada di LPSI juga kan Ibu ya? iya, betul Iya. Pak. Itu akses toko daring LKPP Go ID ya Pak ya. Betul. Ya, apakah itu sudah tidak melalui aturan ya Pak Bung? Gratis ongkirnya kan bisa jadi mitra ya Pak ya. Cuman sekarang memang aksesnya saja Pak yang sedikit di apa namanya di update gitu ya Pak caranya. Jadi sekarang Bapak masuknya lewat Inaprok ya Pak ya. Kalau Betul. masuk lewat Inaprok, Bapak login dulu di Inaprok. Nah nanti di tab atasnya akan kelihatan tuh Pak pilihan-pilihannya. Bapak mau transaksi lewat katalog elektronik atau mau lewat toko daring. Bapak tinggal Iya, pilih yang kita toko daring. kita sudah memanfaatkan Bu, bahkan sampai bulan ini kita sudah ada 4 paket kalau Oke. pengadaan di lewat toko daring itu kan itu. Gitu Bu. Selama ini ada kendala nggak Pak dengan perubahan cara mengaksesnya? Yang saya lihat itu RUP belum connect dengan Oh, RUP belum. Oke, saya catat ya Pak ya. Berarti Iya. RUP-nya belum connect dengan ini dengan 40 paket yang sudah Bapak coba ya? Iya, gitu. Jadi Oke. kami banyak pengadaan di sana, ATK, terus apa namanya konsumsi rapat dan lain-lain itu kita semua Ya, konten di sana. karena itu memang kebutuhan rutin kita yang kita kepengennya supaya gampang gitu ya belanjanya. Makanya bisa lewat toko daring atau bela pengadaan dulu ya Pak ya namanya. Oke, berarti tadi selain itu ada lagi nggak Pak? Selain RUP-nya belum connect terkait dengan masuk ke PPMS sendiri ada kendala nggak Pak? Selama ini tidak ada kendala Ibu. Jadi kita menggunakan Kendala ya? PPK Mm-mm. untuk belanja itu. Oke. Dan sangat mudah sekali, sangat apa ya, nyaman sekali kita juga bisa menjamil toko-toko UMKM terdekat Kecil kita ya. untuk menjadi penyedia di sana seperti itu. Oke. Untuk proses pembayaran sendiri lancar ya Pak ya? Nggak ada kendala ya Pak? Atau mungkin ada Kita selama ini perubahan? pakai VA. Oh, pakai virtual account transfer ya Pak ya? Iya, dari BNI atau ya sebenarnya saya sudah usulkan ke bendara untuk pembayaran melalui KPP ya, Kartu kredit pemerintahnya ya. kartu kredit Bapak pemerintah. sudah punya tapi belum dimanfaatkan ya Pak untuk penggunaan KKP-nya. Karena bendaranya belum ini ya, belum memfasilitasi ya Pak.
Iya, pakai itu di situ kan ada pilihan pakai GU LS seperti itu. Selama ini kami pakai GU dan LS untuk VA-nya pakai BNI seperti itu. Ya, setidaknya untuk proses pembayarannya tidak ada masalah sehingga teman-teman di UMKK ini nggak mengalami kesulitan Iya. arus kasnya ya Pak ya, karena kan Iya, pasti Bapak sangat belanja sangat nggak sedikit pasti banyak juga ini kan karena sangat sering. menyenangkan Bu. Menurut saya Mm-mm. kalau ini punyanya pemerintah tapi setara dengan Shopee, jadi sangat Iya, menyenangkan belanja di betul, sana menurut saya betul, gitu. betul. Memang itu kita cita-citanya ke arah sana, tapi memang akhirnya memang sedikit berbeda ya dengan katalog karena memang toko daring tadi itu tadi barangnya yang standar gitu ya, mudah Iya, dibeli, jadi tidak ada risikonya rendah intinya sih seperti itu ya iya, Pak. Jadi iya, bisa mempercepat atau dalam fasilitasi teman-teman belanja di iya. Oke, sistem. makasih Bu. Terima kasih Pak atas pemanfaatannya. Semoga bisa terus bermanfaat. Dan kalau misalkan ada masukan-masukan lagi Pak terkait dengan pemanfaatan toko daring, bisa ya Pak disampaikan ke teman-teman PBJ gitu ya, atau bisa langsung juga ke LKPP Pak. Iya, siap. Oh iya Bu, satu Ya, untuk yang kita pakai gratis ongkir ini, saya belum tahu di teman-teman di rumah apakah ini sudah tercatat di LPS atau belum. Saya kira harusnya karena kita masuknya lewat Inaprok harusnya sudah gitu. iya. Kalau sudah masuk lewat Inalprok dan toko daringnya ditemukan Pak, itu berarti sudah Oke. masuk karena kita memang masih menggunakan kan kita ada penetapan mitra tadi ya Pak ya. Iya, Penetapan mitranya itu kita masih pakai yang sejak pertama mereka ditetapkan kecuali dari pihak PPMS-nya sendiri yang tidak melanjutkan untuk menjadi mitra. Gitu kalau dari LKPP ini sendiri sih kita masih melanjutkan dengan penetapan mitra yang sudah kita buat sejak tahun 2021. nih, siap Bu. Oke. Ya, Baik Bu. Kami sudah terima kasih. 90% untuk belanja barang itu sudah pakai. Oh ya, karena kita punya aturan minimal 40% ya Pak ya untuk bisa belanja di MKK ya Pak ya. Berarti itu Enggak, sudah maksudnya ini Bu, belanja-belanja yang kecil-kecil itu yang beli mungkin ATK yang satu bawa pensil itu kita sudah mm, pesen di situ gitu. ada kendala untuk ininya nggak Pak? Pemenuhan pesanan dari mitra atau dari pedagang? Maksudnya Tidak ada mereka Bu. nggak ada Tidak, ya? karena Barang-barang oke ya Pak? iya ATK ini toko ATK yang sebelah-sebelah itu tak suruh masuk di penyedia di sana Yes. gitu. Lebih gampang gitu. Oke Oke. Pak, Alhamdulillah. Jadi membantu untuk tadi ya Pak menggerakkan Iya, perekonomian lokal. Nah iya. ini adalah salah satu Bapak Ibu bukti nyata bahwa tujuan kami untuk bisa memberdayakan perekonomian lokal ini bisa dibantu oleh teman-teman, oleh Bapak Ibu sekalian gitu ya, teman-teman yang bisa memenuhi kebutuhannya melalui rekan-rekan kita pelaku ekonomi di lokal. Terima kasih banyak Pak Selamat. Baik, terima kasih Pak Selamat atas tadi pertanyaan dan sedikit apa namanya pengalaman ya Bu Ya, Ami ya. sharingnya ini bermanfaat sekali Saya nih, karena bermanfaat. kami selaku pelaku pemangku kebijakannya begitu ya, tentunya respon dari teman-teman pelaku pengadaan kan Bapak Ibu selaku pelaku pengadaan dan pelaku yang terlibat dalam toko daring ini sangat-sangat bermanfaat buat kami, termasuk ya bisa jadi kalau memang ini dibutuhkan untuk tadi ya proses harmonisasi juknis kita. Kalau misalkan saya sangat terbuka gitu ya untuk mendapatkan respon atau masukan dari Bapak Ibu untuk kami laporkan kepada pimpinan supaya juknis yang nanti kami rilis itu memang benar-benar bisa membantu atau memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kira-kira seperti itu. Iya, memang gini juga sih Bu. Memang tadi kan memang kalau toko daring sama katalog itu satu platform ya, yang Betul. mana memang secara kita ada apa namanya track recordnya baik di SPSE maupun di katalog memang kita ada laporannya. Jadi ada beberapa satker yang sudah menggunakan ini sistem di katalog, tapi ada juga beberapa satker yang sudah menggunakan sistem transaksional di SPSE. Nah, itu akan kita apa namanya salah satu nilai ITKP-nya kementerian ya Bu. Iya, betul. Yang mana Pemanfaatan ya. mendongkrak nilainya kementerian. Mm-mm. Jadi memang ya itu dia. Cuman memang saya juga belum tahu nih dari sisinya LKPP sendiri kan untuk penilaian penyedia ya Bu ya dari katalog itu memang sama ini belum belum ada fiturnya ya Bu ya. Iya, sedang masih dikembangkan Pak. Kalau kita bicara masih sistem pengembangan, key initiative kita banyak gitu ya, OKR kita banyak. Ada beberapa yang memang kita perlu skala prioritas ya Pak ya, tapi tetap itu sudah pasti masuk radar kita. Hanya saja memang mungkin implementasi dari pengembangan itu urut kacang dulu nih Pak, izin.
gitu. Siap, Bu. Baik, Tapi baik. tadi penyedia ya Mbak, Pak ya? Ya, saya catat dulu ya, iya, terkait dengan penilaian kinerja penyedia ya Pak ya. betul, Oke. betul. Kan sampai sekarang kayak saya selalu koordinasi sama LKPP, kayaknya memang belum ada penilaian untuk Ya, belum kita sempat penyedia di tingkatin katalog ya. ya. Kalau di SPSC kan memang sudah ada ya, Ada sih Kak, betul. tanda bintang, bla bla udah lengkap. Hmm, Cuma kan nanti ke depannya kan akan jadi satu platform Inaprok ya, Bu ya. betul Pak. Jadi memang nanti Baik SPSE maupun katalog dan toko ya, daring ya. jadi Hmm. penyedia ini misalkan dia tayang di katalog, dia tayang di toko daring gitu ya. Hmm. Apapun kinerjanya dia di kedua platform tersebut, atau mungkin dia ikut tender bahkan ya. Itu Hmm. nanti kita bisa jadikan terintegrasi gitu. Kira-kira nih kinerja dia dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah itu seperti apa. Karena kalau misalkan amit-amit gitu ya dia kena blacklist gitu di tender gitu ya, berarti dia otomatis terblacklist juga tuh di katalog toko daring, nggak bisa terlibat lagi di PBJP. Jadi itu idealnya udah ke arah sana sih. Siap, siap, siap. Tapi Ibu izin aku tanya sebelum Bapak Ibu bagi yang di Zoom itu mohon apa namanya diperlihatkan wajahnya biar saya bisa tahu ya. Tak Ibu kenal izin. tak kenalan ya Pak Irman. Iya. Izin Ibu apa sih namanya untuk yang namanya toko daring apakah memang sudah terintegrasi dengan Sakti atau memang di luar itu ya Bu ya? Toko daring masih belum ya Pak, kita baru ke Berarti katalog manual ya. ya? Untuk Sakti ya masih manual. Baik. Jadi memang apa namanya itu tadi ya, karena ini baru terintegrasikan dari ke Inaprok begitu ya. Sedangkan saat ini fokus pengembangan kami di Sakti itu masih di katalog, dan sekarang juga katalog sedang berupaya dengan SIPD gitu ya. Nah tapi kita lihat ya Pak ya, karena sudah tergabung dengan Sakti terutama untuk katalog, kita akan coba expand terkait dengan LS-nya gitu ya ke Sakti gitu ya. LS dan P ya. Baik. 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 Diskusikan selain tadi Pak Slamet dari Balai Bahasa Jawa Tengah, silakan atau di raise hand atau di kolom chat, silakan kami tunggu. Ya. Ya, sambil menunggu mungkin saya sedikit update ya, ini tren transaksinya di toko daring memang kelihatannya meningkat ya Pak ya. Kita sudah tembus 1 triliunan kalau nggak salah untuk 2025 itu. Dan bahkan untuk sampai dengan kuartal 1 2026 di Maret ini Kalau kemarin, nggak ada mukanya gue. ini sekitar 400 juta 400 miliaran kayaknya udah masuk tuh transaksi. Jadi memang kelihatan banget pemanfaatan belanja itu sudah mulai bergeser gitu ya ke e-purchasing gitu ya. Mudah-mudahan tadi ada beberapa masukan yang bisa kita fasilitasi akan lebih memudahkan lagi dan mempercepat realisasi RUP-nya Bapak Ibu melalui purchasing, baik toko daring maupun katalog. Jadi ini kontribusi dari Bapak Ibu semua, saya mewakili LKPP mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya karena sudah ikut memanfaatkan toko daring. Ya, Ibu, jadi memang ini di bawah 200 juta ya toko daring ya? Ya. Cuma di satu sisi kan dari katalog sendiri yang V6 ini kan memang belum adanya jasa lainnya yang terkait sama event organizer, Bu. Nah, Kita karena masih pertanyaan balik saya lagi gini, gimana Pak? pertanyaan saya, apakah di toko daring dari si penyedia PPMS itu, saya belum pernah coba nih soalnya nih ya. Ya, izin maaf Pak, tadi agak putus-putus, pertanyaannya gimana Pak, atau Ya. ininya pernyataannya? Jadi gini, saya juga telat kalau pakai video, jadi saya matikan. Oh iya. Mohon izin saya matikan videonya ya. Karena putus-putus saya pakai video nih. Tapi saya nggak putus-putus ya Pak, kalau saya putus-putus saya termasukin video juga nih jadinya. Jadi nih, Ibu, di katalog itu kan untuk produknya jasa IO itu kan memang belum ada ya, Bu? Nah, apakah pertanyaan saya, apakah di toko daring, jadi gini, dari sisinya katalog belum bisa menayangkan produk tersebut, apakah dari toko daring
bisa menyiapkan produk-produk Ya, tersebut gitu baik Pak. pertanyaan saya sih. Ini jasa-jasa seperti WO gitu ya, Hmm. konsultan gitu ya, itu memang saat ini belum bisa difasilitasi melalui purchasing Pak. Mm-mm. Jadi baik kalau kita bilang belum bisa difasilitasi melalui purchasing, berarti memang melalui katalog maupun toko daring memang belum bisa. Hmm. Apalagi kalau toko daring gitu ya, di toko daring itu kan lebih clear lagi gitu ya, bahwa barang-barang atau produk-produk yang difasilitasi melalui toko daring itu kan dia satu barangnya barang standar atau dapat distandarkan, kemudian resikonya rendah gitu ya, kemudian harganya sudah terbentuk di pasar atau kita bilang itu produk-produk dari pasar persaingan sempurna. Nah, sedangkan kalau jasa IO dan jasa konsultan itu belum memenuhi 3 kriteria ini nih Pak, jadi memang belum bisa tuh masuk ke Hmm. dalam Baik, mekanisme purchasing itu sendiri. baik. Baik, itu tadi saya lihat ada yang raise hand ya. Dari mana ya? Tadi yang raise hand. Pak, Bapak Ibu dari usul Pak, mana Pak? Dari ini tadi masih dari Jawa Tengah. Siap, Kalau Pak siapa? Pak Slamet. selamat nih. Oh, Pak Sam. Kalau Masih Pak kita Slamet. melihat apa namanya marketplace di umum itu kan ada pilihan untuk pengantang ya Pak. Ya, ini Bu ya nanti mungkin ada pengembangan. Nanti kalau saya ini sekarang baru menggunakan marketplace-nya Gas Ongkir kan itu. Di situ untuk pengiriman barang kan belum ada pilihan yang seperti pengiriman yang instan, terus same day seperti itu. Nanti mungkin itu bisa ada seperti itu Bu, supaya nanti ini umpama contoh ini kita mau kegiatan ternyata pulpennya kurang 10 biji kan gitu. Kita langsung beli dengan instan seperti itu langsung diantar. Mungkin seperti itu lebih keren lagi Bu. Oke. Nanti. Wah, terima kasih nih Pak masukannya terkait dengan pilihan jenis pengiriman barang begitu ya. Ya, karena kalau kita bicara toko daring berarti kan ini memang bagaimana operasional atau mekanisme dari PPMS ini ya Pak ya. Mungkin saya izin perlu cek juga lagi gitu ya, karena kan ada beberapa PPMSE yang sudah cukup mature atau cukup matang gitu ya. Harusnya mereka sudah bisa memiliki jenis-jenis tadi ya pengiriman barang itu. Nah, tinggal memang nanti apakah itu difasilitasi oleh mereka ketika transaksinya itu yang masuk lewat Inaprok. Nah, itu yang mungkin nanti perlu cek kembali gitu ya ke teman-teman PPMSE. Tapi memang tidak semua PPMSE mungkin punya pilihan pengiriman barang seperti instan same day dan yang langsung bisa dalam sehari sampai gitu ya, kira-kira ya. Seperti itu. Nanti saya izin cek lagi ya Pak ya untuk yang sudah mature. Baik. Terima kasih Pak Slamet. Kayaknya yang paling banyak Pak Slamet yang bertanya nih Bu. Ya karena ini Dan pengguna Pak, ini iya, masukan yang real dari pengguna. lapangan ini. Iya, kan sudah apa namanya sudah melakukan ya. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin diskusi lagi? Mas Irfan, Ya. izin. Ya, silakan Mas. Saya masuk ya. Masuk. Iya. Oke. Mau sini sebelumnya ini terkait dengan sinyal, jadi sama dengan Mas Irfan tadi, sepertinya videonya saya matikan, izin dulu. Begini Iya, Bu Pak. Ami, ini saya takutnya begini, dari tadi kan memang pengguna saja yang memberikan saran, takutnya peserta yang lain nggak tahu nih sebelumnya toko daring ini diaksesnya Oke. dari mana sih sebetulnya begitu. Oh, Nah, oke. mungkin bisa diberikan contoh dulu nggak, atau cara masuknya Hmm. dari Inaprok itu seperti apa, atau cara Oh, punya oke. aksesnya ke toko daring itu seperti apa gitu, itu bisa diberikan contoh nggak? Tuh. Iya, izin ya Pak ya sebentar. Kalau saya pribadi kan memang saya tidak bukan pelaku pengadaan dalam arti kata bertransaksi ya, tapi mungkin teman saya Mas Indra punya akses. Tapi mungkin ini juga bukan ke apa namanya yang real ya, lebih ke production atau pre-production akses Iya, supaya bisa kasih gambaran barangkali seperti itu ya Pak ya. Izin iya, sebentar saya koordinasi dulu dengan siap. rekan saya, apakah bisa ditampilkan gitu untuk diperlihatkan cara masuk atau mengakses toko daring ya Pak ya, lewat Inaprok ya Iya, Pak ya. Ditunggu itu sebentar ya Pak ya. gambarannya gitu. Izin Bu Ami, biasanya Iya, punya akun latihan? iya ini lagi mau diakses sama Mas Indra biar bisa diperlihatkan Siap, eh, siap.
setelah masuk ke ini seperti apa. Ya, silakan Mas Indra, dipandu Mas Indra. Ya, baik Bapak Ibu, izin Bapak Ibu melanjutkan dari Bu Ami ya. Bapak Ibu di sini untuk login ke toko daring sendiri, Bapak Ibu nanti realnya itu menggunakan aplikasi production ya Bapak Ibu ya, yang ada di katalog.inaproc.id ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian Bapak Ibu jika memang nanti login punya akun atau tadi yang Pak Selamat itu kayaknya udah pernah, jadi harusnya tinggal login saja, atau Bapak Ibu yang belum punya nanti mau klik daftar saja ya menggunakan akun Inaproc ini. Kemudian nanti setelah sudah ada gitu ya akunnya, Bapak Ibu bisa klik yang tombol masuk ini, tombol masuk ke Inaproc. Ya. Untuk aksesnya hampir sama seperti ke katalog versi 6 ya Bapak Ibu ya. Semuanya masuknya lewat Inaproc, kemudian nanti tinggal dimasukkan saja akunnya. Emailnya, izin saya menggunakan aplikasi latihan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian masuk ke sini Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu di sini di halaman depannya di Inaproc ini akan ada menu toko daring ya. Kalau dulu kan pilihannya gitu ya, masuk ke aplikasi LPSE Bapak Ibu, kemudian nanti akan muncul pilihan ya, apakah Ibu mau masuk ke Sirup, apakah Bapak Ibu mau masuk ke katalog versi 5 gitu ya, ataupun aplikasi-aplikasi lain gitu. Ada di menu itu kolom lainnya kalau dulu gitu ya. Nah untuk sekarang untuk aplikasi katalog versi 6 dan toko daring itu masuknya lewat Inaproc Bapak Ibu ya. Nanti setelah login Bapak Ibu di sini ada menu toko daring ya. Ada menu toko daring di atas memang kecil Bapak Ibu ya. Mohon izin mungkin nantinya kita tidak kalau memang ada perubahan lagi kita tidak akan simpan di sini. Nanti akan ada di manajemen pro gitu, nanti akan ada redirect untuk toko daring. Tapi sementara kita simpannya di sini toko daring, tinggal diklik saja setelah login nanti Bapak Ibu. Maka setelah diklik akan otomatis ya Bapak Ibu akan diarahkan ke landing page toko daring. Nah dan dari sini Bapak Ibu tinggal pilih ya Bapak Ibu akan menggunakan PPMSE yang mana gitu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu contoh kita hanya contoh saja e-order gitu ya. DKI masuk ke sini. Nah nanti sisanya kan di aplikasinya e-order Bapak Ibu ya. Ataupun nanti Bapak Ibu ingin masuk ke tipe camp gitu ya. Nanti akan direct ke halaman PPMSE-nya ya. Ini error karena memang ini aplikasi versi latihan, ini harusnya versi production. Jadi Bapak Ibu nanti kalau dari Inaproc-nya sendiri cukup simpel Bapak Ibu ya, nanti daftar akun. Kalau belum punya akun, kalau udah punya akun tinggal klik toko daring di sini. Nanti akan diarahkan ke halaman PPMSE-nya. Nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja Bapak Ibu mau masuk ke PPMSE yang mana. Seperti itu Bapak Ibu izin. Baik Mas Indra, terima kasih. Saya kira dia harus ada ngajukan akses tersendiri untuk toko daring. Ternyata aksesnya tetap sama dengan katalog elektronik ya. Kemudian Iya, ada menu di betul. paling atas itu ada toko daring gitu. Siap-siap. Betul. Nanti untuk yang di toko daring ini apakah tetap ada penilaian untuk penyedianya tidak yang dipilih? Contohnya misalkan kan ini kan kerjasama dengan PP apa tadi saya lupa. PPMSE ya Pak ya. PPMSE ya kan biasanya kalau misalkan Grab Ya, atau Gojek itu kan akhir-akhir kan kita minta di rating gitu. Nah ini kalau ini apakah berarti, sama atau bagaimana ya? nah ini sih saya nggak bisa jawab langsung karena setiap PPMSE itu beda-beda ya Pak ya. Beda-beda. Oh oke, siap. Tapi mungkin bisa info juga dari bapak-bapak yang pernah bertransaksi ya. Harusnya dari beberapa contohnya Ayomon itu sudah ada tuh ratingnya, rating penyedianya, meskipun memang untuk yang toko daring ini belum kita belum kita kumpulin di Sikap gitu ya datanya ya. Kalau Siap. kalau yang ini kan yang katalog kemarin kita sudah mapping tuh untuk teman-teman Sikap supaya
penyedia-penyedia yang bertransaksi di katalog itu sudah bisa masuk datanya ke Sikap. Kalau sekarang kan masih satu data nih, datanya masih di katalog saja gitu. Nanti arahnya akan dikumpulkan juga untuk jadi riwayat atau portfolio penyediaannya. Kalau ini jawabannya tipe PMS-nya bisa jadi beda-beda, Pak. Mungkin ada yang muncul, ada yang tidak. Itu izin, Pak. Iya, izin menambahkan ya Pak ya, memang juga kan kalau terkait dengan toko daring ini yang kita nilai juga kan bukan hanya pedagangnya saja ya, tapi juga PPMSE-nya nih Pak yang terlibat di toko daring itu sendiri. Nah, memang ini mekanismenya sedang kita buat karena ini PPMS ini agak berbeda sedikit gitu ya dengan penyedia yang sudah tayang di katalog begitu ya Pak ya. Jadi mekanisme penilaian itu bisa perlu apa ya, bukan perlu sedikit dimodifikasi karena kan PPMSE ini dia menampung banyak pedagang gitu ya. Betul, Masing-masing betul, betul. pedagang punya performance atau kinerjanya Masing-masing, ya, masing-masing gitu kan. Nah, itu kita perlu desain pembobotannya, kemudian bagaimana si PPMSE kan tadi punya kewajiban ya Pak ya untuk menertibkan, untuk bisa menjaga apa namanya performance pedagang kan itu juga salah satu yang perlu kita desain tuh Pak. Makanya ini agak sedikit berbeda untuk bisa melakukan penilaian kinerja terkait dengan mitra toko daring. Siap. Karena tadi nature atau apa namanya polanya itu agak sedikit berbeda dengan teman-teman penyedia pelaku usaha yang sudah terdaftar di katalog. Gitu, Pak. Oke. Ibu, ini izin sekalian berarti kalau untuk toko-toko MSE yang ingin dihubungi Betul, ya, yang ingin digabung betul ya. Bapak. Iya. Oke. Betul. Jadi intinya kalau misalkan teman-teman pelaku UMK gitu ya atau pedagang ingin bergabung ke toko daring, tadi jembatannya perlu lewat PPMSI tadi ya Pak. Kecuali si pedagang ini dia punya website sendiri, jatuhnya dia retail daring ya Pak ya. Kalau Ya. retail daring gitu ya kayak contohnya perusahaan yang dia mempunyai atau pelaku usaha yang memang dia punya website sendiri gitu ya, memang menjual produk-produk dia sendiri secara daring. Nah itu dia bisa juga tuh daftar sebagai mitra gitu ya di toko daring KTP. Tapi kalau dia jatuhnya adalah pedagang kecil gitu ya UMK yang mereka emang ya inilah ya ongkos sendiri gitu kalau untuk bikin website sendiri kan mesti ngatur sendiri apa administrasi sendiri repot mungkin barangkali nah maunya yang lebih mudah gitu ya nah mereka bisa daftar tadi berhubung ke teman-teman yang sudah jadi mitranya kita jadi mereka bisa lihat dulu tuh cari dulu mitranya siapa gitu ya nah baru nanti mereka menghubungilah ke mitra tersebut supaya mereka bisa terdaftar sebagai merchant-nya dari mitra toko daring dari PPMS gitu Pak. Baik, Bu. Siap. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yogo atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan di kolom chat, Bu. Dari KGTK Kaltara, Pak Irsan Faizal. Izin PPK kami adalah seorang kepala KPA yang juga merangkap sebagai PPK, namun beliau belum memiliki sertifikat. Pertanyaannya, untuk proses pendaftarannya gimana ya? Soalnya beliau sudah mendaftar namun tidak bisa terdaftar. Jadi gini Pak, KPA, izin Ibu Ami saya jawab sebentar ya. Ya Pak, ini kayaknya agak di luar kewenangan saya sebenarnya, tapi nggak apa-apa Pak, silakan. Nanti saya bisa bertambahkan. Iya, jadi gini, di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, apabila KPA merangkap jadi PPK, minimal kalau memang dia mau mendaftar akun, baik akun SPSE maupun katalog, minimal dia harus memiliki pelatihan PBJ, sertifikat pelatihan PBJ dasar ya, atau yang zaman dulu L1, L2 tuh zaman-zaman dulu tuh. Nah, minimal itu. Nah, karena kan memang di kami itu kami tidak mau menyulitkan ya, Bu, menyulitkan dari Pak dari teman-teman Satker untuk bertransaksi melalui elektronik baik SPSE maupun katalog. Karena kalau kami menyulitkan, ujung-ujungnya realisasi Bapak Ibu Satkernya akan menurun. Ujung-ujungnya kami juga nanti dapat teguran. Jadi kalau memang belum punya sama sekali minimal Pak, minimal itu hanya memiliki sertifikat pelatihan aja Pak. Minimal itu. Karena dalam Perpres 2025 juga kan arahnya seperti itu gitu kan. Kalau nggak salah Bu Ami ya, perlu diperjelas lagi Bu Ami. Karena memang di Satker kami di Dasmen ini bagi PPK yang belum bersertifikat diarahkan ke teman-teman JFPBJ-nya Biro Umum.
gitu untuk menjadi PPK di satkernya masing-masing, tapi mengajukan ke Kepala Biro Umum kami gitu. Kalau memang ada ininya, silakan ditambahkan Bu Ami. Mungkin dari saya agak kurang-kurang gitu ya. Iya, baik Pak. Betul memang kenapa sertifikasi ini menjadi suatu hal yang penting gitu ya untuk dimiliki oleh teman-teman PPK begitu ya, karena seperti Bapak Ibu ketahui gitu ya, pengadaan barang jasa pemerintah ini kan punya risiko sendiri gitu ya. Kita dari sininya kita ingin memastikan bahwa Bapak Ibu yang memiliki kewenangan usaha mengeksekusi pengadaan barang jasa pemerintah ini paham betul prosesnya, paham betul resikonya, paham betul tata caranya. Ini terkait dengan akuntabilitas. Jadi kompetensi itu dipersyaratkan, Bapak Ibu. Makanya sebagaimana tadi Pak Irfan juga sebutkan gitu ya di Perpres, sertifikasi itu menjadi salah satu persyaratan untuk bisa mendapatkan akses juga gitu ya ke dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan, Pak Irfan. Terima kasih. Baik, Ibu Ami, terima kasih. Pak Irsan, izin. Izin Pak. Bapak sudah memiliki tipe C, terus Bapak sebagai Ya. bendara. Bisa ditukar nggak Iya. Bapak jadi PPK-nya bendara cari yang lain? Nah itu Pak, soalnya kami di KGTK Kaltara memang saat ini belum ada juga yang punya sertifikat BNT. Nah kebetulan saya Oh, sendiri yang gitu. punya BNT. Akhirnya Pak Kepala menunjuk saya sebagai yang bendahara. Nah sementara PPK-nya dirangkap oleh Pak Kepala. Iya aja. Nah ini akhirnya terhambat kami semua kalau seperti ini. Iya, iya. Bisa mengajukan Irfan. menggunakan JF, Pak. Pak Irfan, Ya, ya. Pak Ya, Irfan, Pak Ade Ade. GTK. Ya, siap, Pak Ade. Bisa izin mau informasi sedikit ya. Siap, Tadi kan Pak siap. Irfan kan menyampaikan bahwa untuk PPK yang akan menjadi PPK KPA ya, KPA yang akan menjadi PPK kan harus punya minimal pernah mengikuti kan. Kalau kita bicara nomenklatur dari Perpres sendiri kan dia kan tidak bicara tentang sertifikasi kan, khusus untuk kayak yang KPA. Ya Pak ya. Jadi kan Ya. minimal kan untuk minimal mereka pernah mengikuti saja kan. Nah mengikuti seperti apa sih? Iya. Apakah hal mengikuti dengan cara meeting Zoom seperti ini apa bagian juga daripada yang bisa kita akui sebagai pernah mengikuti PBJ-nya? Karena banyak-banyak juga ilmu-ilmu PBJ yang disampaikan, apalagi yang menyampaikan dari pihak KPP ya, dari Ibu Sri ini ya, Bu Sri ya kan ya, sebagai analis kebijakan dari LKPP. Nah terkait masalah hal tersebut, bagaimana tuh Pak ya? Irfan ya, untuk perlakuan KPA apabila dia ingin melakukan proses PBJ-nya di saat tersebut, tapi mereka baru hanya ikut pelatihan doang Pak, pelatihan entah itu di meeting Zoom, entah itu dia ikut juga di tingkat sekjen ataupun di eselon 1 lah. Nah, dengan kondisi seperti itu bagaimana? Kalau tadi Pak Irfan menyampaikan bahwa kan banyak JFPBJ Pak ya, JFPBJ yang dapat diberdayagunakan. Itu adalah solusi yang sebenarnya harus kita lakukan sebenarnya. Permasalahannya Pak, seperti kayak kasus Pak ya, seperti kayak kasus di NTT Pak. Di NTT itu di BGTK di NTT itu sudah mengganti PPK itu Pak, hampir 4 kali Pak. Hampir 4 kali Pak ya. Karena satu dia sakit, lalu dia pada saat melakukan proses pengadaan itu terlalu jelimet Pak ya, jelimet. Sedangkan kita sudah menyarankan dengan waktu terbatas kita pakai mini kompetisi saja gitu loh kan, sehingga waktu proses pengadaannya lebih efektif, lebih efisien, dan pekerjaannya pun sangat sederhana karena hanya bangunan 2 lantai sebenarnya itu kan. Sehingga tidak perlu lagi kita melakukan klarifikasi ataupun evaluasi teknis yang sangat mendalam gitu loh. Jadi sarannya seperti apa nih Pak atau Bu Sri terkait masalah tersebut? Terima kasih Pak. Bu Sri, makasih. Baik Pak Ade. Pak Ade izin, makanya kami dan webinar itu terkait dengan pengadaan barang jasa, kami selalu mengsertifikasi Pak. Dari kami. Khususnya yang tadi Pak Ade bilang, kalau KPA merangkap sebagai PPK, bisa gunakan sertifikasi dari kami ini. Minimal kan dia sudah mengetahui tuh dasarnya PBJ seperti apa. Gitu, minimal ini. Tapi khusus KPA yang menangkap jadi PPK ya. Oke Pak. Jadi mungkin nanti kami dibantu Pak ya untuk dari UKPBJ Pak, apabila dia ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendalaman materi terkait masalah pengadaan barang dan jasa, sehingga KPA kami bisa juga ikut serta di sana. Lalu apakah ini dilakukan secara offline atau dengan online Pak ya? Karena nanti kan juga akan berdampak juga Pak buat teman-teman Pak ya,
tentang Iya. apalagi dengan kondisi sekarang dengan efisiensi Pak, satu-satu kami yang cukup jauh yang mengikuti dan pelatihan tersebut minimal mengetahui Pak dasar-dasar PBJ-nya Pak. Nah kan sehingga nanti pada saat mereka melakukan proses PBJ sendiri pada saat kontraktual mereka tidak menjadi salah karena dia sudah memenuhi kriteria dari Perpres sendiri Pak. Iya, ya memang dari tahun ini, pertengahan tahun ini sebelum masuk tahun semester kedua ini, memang kita Biro PBJ kalau mengadakan webinar pasti terkait dengan pengadaan barang jasa, pasti kami mengeluarkan sertifikat apa namanya webinarnya, PBJ-nya. Namun undangan-undangan ini sudah kami sebar Pak Ade ke seluruh satker, gitu. Sudah kami sebar ke seluruh satker keberatan, makanya kami apalagi hari ini ada 2 sesi ya. Sesi pertama toko daring, nanti sesi ke siang ini kompetisi gitu. Nah sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk para KPA yang apa namanya yang belum memiliki sertifikasi kompetensinya bisa mengikuti apa namanya kegiatan seperti ini. Jadi kami bisa akan kami share di akhir sesi kedua. Gitu Pak Ade. Oke, Pak Irfan, makasih Pak. Jam 11 ya. Pak Ade, siap Pak Ade. Ada lagi Bapak? Ya, internal kami ya, namanya Pak Irfan ya, Pak. dan Pak Ade Siap, Bu. sebagaimana dinyatakan di Perpres 46 tahun 2025 pasal 10 ayat 6 memang itu KPA yang merangkap sebagai PPK ya, itu memang dinyatakan harus memiliki pengetahuan ya, terkait dengan pengadaan barang jasa. Dan tadi Pak Irfan dengan teman-teman di UKPBJ Kemendikbudristek itu sudah banyak sekali ikhtiar upayanya untuk bisa memfasilitasi nih teman-teman pengadaan dari KPA, PPKPP supaya bisa terpenuhi tadi ya pemenuhan pemahaman pengadaan barang jasa gitu ya. Inilah salah satu peran penting dari UKPBJ ya Bapak Ibu di instansi supaya bisa memastikan kompetensi pelaku pengadaan di instansi masing-masing itu bisa memenuhi apa saja yang disyaratkan. Nah, selain itu mungkin nanti Pak Irfan juga bisa berkolaborasi juga ya dengan Puslat SDM PBJ kita ya Pak ya, karena kan juga banyak tuh pelatihan-pelatihan baik tematik maupun yang fungsional dan juga kompetensi yang dilakukan atau dilaksanakan di Puslat SDM PBJ LKPP. Nah, barangkali juga bisa tuh bekerja sama dengan teman-teman di Puslat, tadi memfasilitasi teman-teman yang mungkin teman-teman PPK yang belum punya training kompetensinya gitu ya, karena dengan kompetensi kan diharapkan jauh lebih ekspektasinya jauh lebih terpenuhi gitu ya Pak Irfan ya. Yeah. Tapi ini dengan adanya seperti ini nih mudah-mudahan bisa rutin gitu ya Pak, dan temanya juga bisa lebih beragam gitu ya Pak, supaya teman-teman yang tadi yang agak sulit kalau misalkan mengakses training atau pelatihan secara luring itu bisa mendapatkan berkah dan manfaat juga nih Pak, karena ini nggak semua nih instansi bisa rutin rajin bikin pelatihan-pelatihan penambahan pemahaman pengetahuan terkait dengan proses PBJ gitu Pak. Jadi mungkin bisa tadi sedikit mungkin barangkali bisa kontak-kontakan teman-teman di Puslat SDM PBJ LKPP supaya bisa lebih berwarna gitu pelatihan. Siap Bu Ami, siap. Memang Katimja PKB kami yang akan berkoordinasi. Memang sebenarnya kami sudah berkoordinasi ya, dari info yang saya terima sudah berkoordinasi dengan LKP Top 5. Namun tindak lanjutnya nanti mungkin dari Katimja PKB, Katimja SDM-nya PBJ yang akan menindaklanjuti kembali. Jadi makanya paralel seiring berjalannya waktu kami melakukan seperti ini dan kami mengeluarkan sertifikasi walaupun hanya 2 JP, tapi paling tidak sedikitnya Bapak Ibu sudah ada ilmu sedikit walaupun cuma duduk sebentar, dengar begini, walaupun cuma kalau kata orang sejung kukunya, tapi paling nggak memahami sedikit aja gitu. Makanya manfaatnya ya seperti inilah kami mengadakan webinar. Walaupun waktu itu dari swakelolanya, dari apa namanya risikonya pengadaannya seperti apa, memang apa namanya sering kami mengadakan webinar ini dan kami keluarkan sertifikasinya, Bu. Jadi Bapak Ibu nanti
pun kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini lagi kan tetap kami share ya di unit utama, di satker-satker, di WPUP apa di daerah-daerah pasti kami apa namanya kami sebarkan gitu. Jadi memang ini adalah tanggung jawab UKBBJ-nya Kemendidasmen untuk memfasilitasi teman-teman yang di daerah. Itu sih Bami. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin kita diskusikan terkait apa namanya toko daring? Kalau saya nanya boleh nggak Pak ke UKPBC-nya? Boleh, silakan Bu, Ya, silakan. ini kan kalau Kalau bisa saya jawab Bu. Iya, kan kalau terkait dengan toko daring kan saya sampaikan tadi ya, kita PPMSE kan ada PPMSE sifatnya private katakanlah swasta gitu atau PPMS publik yang diselenggarakan oleh instansi gitu ya Pak ya. Yang mau saya tanya dari teman-teman UKPPJ Kemendikbud itu sendiri, apakah ada gitu ya punya mekanisme seperti itu? Kalau di DKI kan punya ya, DKI kan Pemda jatahnya kan yang mereka punya gitu ya. Apakah juga kemudian teman-teman Kemendikbud juga sempat terdata gitu dari unit-unit yang ada di daerah itu pengadaannya kemana, atau mungkin ada mereka bisa mengusulkan PPMS lokal di sana gitu, itu ada seperti itu nggak Pak mekanisme di KPPJ? Maksudnya data dari daerah-daerah satker-satker atau gitu maksudnya Bu? mungkin membina atau bekerja sama dengan PPMS tertentu gitu ya, yang mungkin belum jadi mitra gitu, atau mungkin berpotensi jadi mitra gitu Pak? Gitu. Untuk sementara sekarang ini belum ada ya, tapi Belum 2 ada. minggu awal bulan yang lalu ada yang datang kebetulan ketemu sama saya Bu. Kalau nggak salah dari MBIS ya. MBIS kan udah masuk ya sebagai mitra ya? Sebagai mitra MBIS yang menawarkan untuk seperti ini sosialisasi terkait toko daring, yang mana mereka sudah kerjasama dengan OJK, dengan Kementerian kalau nggak salah PU itu di daerah-daerah tapinya ya mereka buka semacam kayak apa sih namanya sosialisasi ke satker-satker, dan mereka punya orang-orang yang ditempatkan di daerah masing-masing. Okay. Itu yang saya Jaring tangkap dari pedagang ya. MB sendiri. Iya, gitu. Nah, makanya saya bilang sebelum saya ranahnya ke sana, saya harus sosialisasi dulu dengan EKPP nih yang punya ranahnya lebih kuat dulu secara aturannya, secara juknisnya, secara ininya permennya kayak gimana sih. Nah, setelah ini baru nanti mungkin kita akan melebarkan ke PPSM yang Ibu bilang tadi, gitu sih Bu. Ya, karena Cuman ada beberapa dari satker yang sudah laporan sih Pak, toko daringnya gimana, apa namanya sudah bisa jalankan. bisa. Ya selagi masih ada di katalog silakan aja. Kan memang itu muncul kan Bu, toko Iya. daring baru gitu kan. Kan baru itu karena baru digabung. Ya, Gitu sih jadi Bu. memang tadi ya kan kalau sempat kita bahas gimana sih caranya pedagang bisa masuk gitu ya ke PPMSE, mereka harus lihat PPMSE-nya terdaftar di mana. Nah, ini juga ada proses namanya jemput bola Pak. Teman-teman PPMSE juga mereka ingin bisa mengajak banyak pedagang, bisa jadi mereka melakukan assessment atau mungkin mereka mengunjungi beberapa kementerian yang terdata memiliki transaksi yang cukup besar gitu ya secara pengadaan belanja secara elektronik. Nah, mereka pengen lihat tuh teman-teman kementerian ini atau instansi ini, baik yang KLPD ini, mereka tuh transaksinya ke pedagang-pedagang mana sih gitu. Nah, itu sistem jemput bolanya mereka juga tuh, supaya mereka bisa ngajak teman-teman pedagang yang selama ini ditransaksikannya belum melalui kode daring, itu bisa jadi mitra mereka dan bisa dibelanjakan melalui PPMS-nya mereka. Itu mungkin salah satu proses jemput bolanya mereka gitu ya, untuk mendapatkan informasi dari instansi terkait tadi itu pelaku usaha mikro UMK mana aja yang pernah atau sedang menjalin kerjasama pengadaan barang jasa dengan instansi tersebut gitu. Itu juga lumayan bisa ngebantu teman-teman pedagang ya yang mungkin sebelumnya belum tahu gitu ya tentang toko daring atau tidak memiliki akses informasi ke sana. Baik. Memang gini juga sih, tambahan sedikit sih Bu, informasi yang saya terima. Jadi memang gini, selain LKPP mengeluarkan marketplace, toko daring, katalog, jadi Kemenkes
pun juga menurunkan Iya, DJP, mereka Bu. punya, iya DJP, iya betul. DJP. Cuma kan DJP-nya Kemenq itu tidak Bukan tercatat emergency. tidak tercatat di LKPP-nya, di LKPP Iya, bukan sebagai metode pencatatan. e-purchasing, iya. Iya, jadi cuman Kemenq sendiri kayak kalau saya ya, jadi kesannya kayak bertabrakan gini loh, bertabrakan. Jadi ada beberapa satker-satker daerah itu minimal Belanja dia lah DJP harus ya. belanjanya satu aja di DJP biar nggak tertahan dengan uang TUP-nya atau Oh uang gitu. LS-nya gitu. Baru Jadi tahu nih, saya catat dulu. Saya baru tahu nih, ini new info buat saya. Mungkin yang lain iya, nggak tahu, tapi saya baru dengar sih ini. iya. Jadi Oh, ada berarti kebijakan ada itu kebijakan dari mana, kebijakan Pak? kebijakan KPPN daerah masing-masing sih, Bu ya. Tapi saya baru dengar aja dari daerah. Kalau di Jakarta saya belum pernah mendengarkan seperti itu. Tapi mungkin saya dengar aja dari daerah ada Pak, beberapa KPPN itu mensyaratkan kami kalau mengajukan LS atau TUP minimal kami harus ada pembelanjaan di DJP. Oh gitu Pak. Ya udah belanja aja di DJP saya bilang. Dan belanja sekali nggak apa-apa belanja di DJP gitu. Nah, karena kan apa sih, sementara LKPP sendiri sudah membuat toko daring dan Iya. e-katalog itu kan bisa menggunakan pembayaran melalui KKP, Iya. kartu kredit pemerintah, bisa menggunakan UP, bisa menggunakan LS yang memang ya. terintegrasi dengan saktinya kita. si Kemenq kan, Bu Betul. ya. Jadi sebenarnya sudah dimudahkan, tapi ya memang seperti itulah ranahnya Iya, karena ini dari KPPN yang masing-masing. Karena di PJ kalau menurut ya. saya mendongkrak nilainya rewardnya si KPPN setempat. Kalau menurut saya ya, Bu ya. Iya, karena Mendongkrak nilainya KPPN setempat, makanya mereka diminta untuk paling tidak ada pembelanjaan melalui DJP gitu. Ya menurut saya sih nggak jadi masalah, silakan aja gitu. Iya. Silakan nanti dari Satker itu akan melakukan pencatatan non transaksionalnya di SPS ya kan gitu ya, Bu ya? Iya, jatuhnya kan pengadaan langsung ya Pak ya. Gitu sih. Nggak masalah sih Pak, itu kan yang penting dicatat ya. Ya. Itu masih bisa kita akui sebagai pelaksanaan PBJP melalui penyedia dengan metode pengadaan langsung. Itu jadi teman-teman tetap harus tertib untuk mendaftarkan atau melaporkan transaksinya dengan di SPSE, kira-kira seperti itu. Mungkin usulan yang apa ya, mungkin perlu dipikirkan kira-kira bisa nggak ya DJP jadi mitra ya Pak ya? Nanti coba ya. Saya telaah dulu ya Pak. Iya. Saya telaah dulu karena ini kita bicara instansi besar ya, besar. Mereka punya apa namanya? Tadi ya KPPN juga punya goalsnya sendiri gitu ya. Siapa tahu bisa align gitu kan? Ini kan memperkaya hasanah toko daring kita juga ya Pak ya. Harusnya bisa, Bu. Diakui. Harusnya bisa. Untuk sistem pembayaran aja sudah terintegrasi dengan Sakti kan. Yang perlu yang tanda besar adalah kenapa sampai sekarang belum kan gitu ya. Iya. Oke, ini well noted Pak. Terima kasih banyak. Ini informasi yang sangat penting ini buat saya pribadi tentunya sebagai seorang analis kebijakan, karena perlu kami perlu telaah gitu. Di JP kan dengan toko daring kan 11-12 mulainya ya. Mungkin toko daring lebih mulai duluan, kemudian mungkin barangkali Kemenq melihat mereka punya satker di daerah jauh lebih banyak gitu ya, untuk mempermudah internalnya mereka juga. Tapi kalau misalkan ternyata itu bisa dimanfaatkan oleh instansi selain Kemenq, kenapa tidak kan gitu ya. Betul. Tapi ini memang kami perlu penjajakan sepertinya dengan Kemenq untuk melihat apakah memungkinkan gitu ya si DJP ini menjadi salah satu mitra kami di toko daring. Makasih Pak. Siap. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin kita diskusikan? Waktu kita masih ada nih. Gimana Bapak Ibu? Sharing seperti kayak Pak Selamat sendiri boleh gitu kan, sharing kendalanya di mana dalam menjalankan toko daring. Terus gimana caranya di pembayarannya, apakah terkendala dengan pembayaran ataukah izin Ibu, aku tanya lagi deh. Kalau toko daring itu tetap sama ya, maksudnya secara alurnya ada macam kayak surat pesanan, ada berita acara serah terima itu atau gimana, Bu? Ya, Tetap kalau sama ya? terkait dengan proses transaksinya ya Pak, yang membedakan antara katalog dengan toko daring itu adalah di toko daring itu kita ngikuti mekanisme PPMSI-nya. Jadi PPMSI-nya prosesnya seperti apa? Kayak misalkan kita belanja di Shopee sama Tokopedia itu kan bisa jadi beda ya Pak ya. Kita belanja di Grab sama di Gojek itu bisa jadi beda gitu ya. Nah itu
proses mekanismenya ngikutin PPMSE pilihannya PPKPP. Kalau di katalog kan standar seragam semuanya, mau apapun kategori level 3-nya gitu ya, semuanya sama prosesnya, mulai dari pilih produk, ada negosiasi, kemudian bikin surat pesanan, kontrak dan sebagainya gitu ya. Itu udah standar gitu di katalog, karena istilah katanya tuh kami PPMSI-nya gitu. Kami PPMSI-nya katalog gitu kan. Nah, sedangkan kalau di toko daring itu proses bisnis transaksinya maupun pembayarannya nanti ngikutin mekanismenya PPMSI masing-masing. Jadi bisa jadi mereka negosiasinya bisa lewat chat atau mungkin ada fitur yang berbeda lagi gitu ya. Nah, itu benar-benar ngikutin proses mereka masing-masing. Gitu ya. Tapi tetap di sistem ya Bu ya? Iya, di sistemnya PPMSI kita nanti tetap tercatat di e-purchasing kita. Selama memang itu masuknya lewat Inaprok tadi ya Pak ya. Iya, satu platform ya. Iya. Karena kan ketika kita melakukan verifikasi, kan tadi ada prosesnya Pak ya untuk identitas negara itu ada integrasi sistemnya juga. Nah, teman-teman verifikator tuh juga udah pasti mengakses proses bisnis dari sistem masing-masing ke PPMSI sih Pak. Oh, jadi pada saat PPK atau PP belanja di toko daring, jadi misalkan sudah ada negosiasi sama penyedianya bla bla segala macam, berarti penyedia ngirim kwitansi, berarti tinggal kita bayar aja tanpa memerlukan akunnya bendahara Bu ya. Itu ikutin sistemnya PPMSI itu tadi. Makanya kan tadi Pak Pak Selamat bisa transfer pakai VA gitu ya. Iya. Ya, putus-putus ya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin kita diskusikan? Bapak Ibu, silakan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, dengan Bapak siapa, Pak? Ini dengan Roy dari BPMP NTT. BPMP NTT. Ya, Pak. Dengan Ini, Pak Ruli ya? Roy. Oh, Pak Roy. Baik, Pak Roy, silakan. Ada yang ingin kita diskusikan? Ini Pak, menyangkut akun LPSE. Bisa nggak Pak didiskusikan di sini? Akun SPSE-nya PPK atau PP? PK. Ini Pak. Silakan. Ini kami akhirnya harus membuat akun tuh sampai 2-3 Pak, karena kalau misalnya kami sudah mendaftar dengan akun yang lama, pada saat diaktifkan lagi untuk tahun berikutnya itu kok tidak mau tuh pakai akun utama kami Pak, kami harus buat lagi akun yang baru. Nah akhirnya Pak, untuk Inaprok dan LPSE-nya kami mempunyai akun yang berbeda. Apa itu bisa disinkron Pak untuk jadi satu akun Pak? Makasih Pak. Baik Pak Roy. Pak Roy izin, Bu Ami izin agak menyimpang sedikit ya. Nggak apa-apa Pak. Ini kan medianya dengan UKPBJ ya Pak. Silakan aja Pak. Iya, siap. Jadi gini Pak Roy izin, akun SPSE dan Inaprok itu berandanya sama Inaprok, tapi beda database. Jadi kalau SPSE itu kita setiap tanggal 31 di awal Januari itu kita menonaktifkannya secara manual. Tapi kalau katalog Inaprok secara sistem akan nonaktif. Dan di tanggal 31 Desember jam 23.09 masuk tanggal 1 nonaktif tuh semua. Nah, untuk pengajuan akun untuk khususnya SPSE itu Bapak silakan ajukan di si PBJ. Untuk akun yang tahun 2025 masuk ke akun 2026 ajukan kalau Bapak sebagai PPK, Bapak ajukan lagi di si PBJ. Kalau Bapak sama seperti di katalog, Bapak ajukan juga di SPBJ, dan kalau di katalog Bapak reaktivasi. Jadi 2 kali kerja nih Pak, 2 kali pengajuan. Pertama Bapak ajukan di SPBJ Kemendikbud untuk di katalog ya. Setelah itu Bapak reaktivasi di akunnya Bapak sendiri mandiri. Tapi kalau di SPSE Bapak hanya melakukan pengajuan kembali akun Bapak di si PBJ gitu Pak. Jadi untuk sampai saat ini tidak bisa disinkronisasi antara akunnya SPSE dan akunnya katalog gitu, karena memang database-nya yang berbeda. Lebih lengkapnya nanti dari tim teman saya Pak, rekan saya Bapak Mas Prayoga yang akan menjelaskan terkait akun Bapak yang kenapa nggak bisa gitu ya. Silakan Mas Prayogo.
Baik, Mas Irfan. Pak Roy, ini sebelumnya saya pastikan dulu ya. Jadi kemarin ini karena ada perubahan nomenklatur 3 kementerian ya. Jadi dari 1 menjadi 3 itu otomatis kan ada perubahan terkait dengan kode kementerian, kemudian kode satker juga berubah. Nah, sehingga di situ perubahan sirup juga terjadi di kode-kode terkait dengan MAK dan lain-lain. Nah, akhirnya berefek ke akun-akun SPSE yang sebelumnya sudah dimiliki, begitu Pak. Jadi mau tidak mau akhirnya untuk akun-akun yang pada saat dulunya sudah dimiliki pada saat statusnya masih Kemendikbudristek itu sudah tidak bisa digunakan kembali. Kalaupun bisa digunakan cuma hanya bisa untuk login saja untuk mengecek pengadaan-pengadaan yang sebelumnya dilakukan. Tapi untuk melakukan pengadaan tidak bisa karena pada saat nanti mengambil kode RUP itu tidak akan muncul karena kode RUP-nya sudah dengan kode RUP yang terbaru di nomenklatur Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, untuk itu setelah perubahan nomenklatur Kemendikdasmen harus dibuatkan akun PPK baru Pak, begitu ceritanya. Nah, untuk akun PPK ini, untuk yang di SPSE memang berbeda dengan Inaprok. Jadi saat ini masih berbeda, tapi siapa tahu nanti ada penggabungan ya, infonya masih sedang ini proses, cuma masih kurun waktunya kurang tahu, mungkin nanti dari Bu Ami yang bisa menyampaikan. Jadi nanti karena ini masih berbeda, login-nya pun juga berbeda gitu. Jadi untuk SPSE sendiri ini pengajuannya melalui SIPP Binj, kemudian nanti akan kami buatkan akun SPSE yang kami informasikan melalui email yang didaftarkan di akun tersebut. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan di pilihan akun Inaprok itu kan ada SPSE. Nah, itu nanti rencana ke depannya. Jadi sekarang masih belum karena belum terintegrasi antara Inaprok dengan SPSE, meskipun SPSE webnya sudah menggunakan SPSE.inaprok begitu. Gimana Pak Roy? Baik, Sudah jelas atau belum Pak? jelas Pak. Baik Pak. Siap Ini Pak. nah, kebetulan kalau misalnya kita membuka menggunakan perangkat HP, emailnya kita tuh kalau kita bukanya dari satu misalnya dari Chrome, berarti kita harus pindah dulu emailnya baru pindah ke Inaprok. Terus kalau mau buka LPSE pindah lagi ke email yang satu baru bisa buka. Gitu Pak. Oke. Makanya Oh gitu. Maksudnya emailnya yang ingin dijadikan satu ya Pak ya? ya, maksudnya mau Oke. jadikan satu ya Pak. Oke. Nanti kalau untuk ini mungkin bisa coba WA ke saya ya Pak ya. Nanti saya coba cek emailnya. Kalau misalkan memang bisa dijadikan satu, nanti saya coba bantu untuk jadikan satu. Karena begini Pak, karena untuk email di akun SPSE ini tidak boleh sama dengan email yang digunakan di akun yang sebelumnya. Jadi nanti saya harus ngecek juga di akun yang sebelumnya pada saat Kemendikbudristek, apabila itu masih bisa saya update, itu nanti kemungkinan akan bisa dijadikan satu. Tapi kalau misalkan di akun yang lama ternyata tidak bisa di-update atau tidak bisa diedit, ya mau tidak mau Bapak harus menggunakan email yang berbeda begitu Pak. Karena sudah terbaca di database SPSE itu emailnya sudah pernah digunakan di akun yang lain begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, monggo Mas Irfan. Baik, terima kasih Mas Prayogo dan Pak Roy. Bapak Ibu, kita lanjut diskusinya lagi nih. Ada lagi kah yang ingin ditanyakan, yang ingin kita diskusikan? Maaf ya Bu Ami ya, kalau melenceng dari Iya, topik pembicaraan yang kita, nggak apa-apa Pak. yaitulah gunanya kita diskusi ya.
Iya, betul. dari tidak terpaku dengan apa namanya materi yang kita bicara. Apalagi setelah ini materi panjang nih. Waduh, makanya Materi Pak. mini kompetisi ya. Itu Habis kelas siang ini panjang bener ini. Banyak yang iya, ditunggu-tunggu nih sebenarnya materi mini kompetisi. iya, Karena memang beberapa satker itu masih agak ragu melakukan apa enggak. Apalagi yang ya. konstruksinya ya. Gitu loh. Konstruksinya itu Iya, kan iya, itemnya iya. banyak banget tuh yang harus Iya. dimasukin satu-satu tuh. Gitu. Ya itulah pekerjaannya Iya. karena termasuk pekerjaan rumit juga kan. Jadi memang Iya. apa namanya berkahnya ya buat kita semua ya. Ini nggak cuma Bapak Ibu aja nih yang dapat manfaat atau ilmu tambahan. Saya juga ikut seperti itu banyak banyak ilmu tambahan yang saya dapat Pak Bu. Mm-mm. Informasi yang kami belum tentu bisa dapatkan kalau kami juga ikut kegiatan serupa bahkan gitu ya. Jadi kayak Mm-mm. informasi-informasi kayak tadi terkait dengan akun, memang kami akui bahwa masih ada sedikit kendala gitu ya terkait dengan penggunaan akun karena masih secara teknis gitu kita ada dua server yang berbeda gitu ya karena SPSI masih pakai server yang lama gitu. Jadi memang Mm-mm. sayangnya masih perlu ada dualisme begini, tapi mudah-mudahan bisa segera tertangani lah gitu ya secara teknis. Jadi ini informasi-informasi ini nggak cuma buat pasar digital pengadaan aja ternyata ke teman-teman SPE juga ternyata perlu juga gitu ya diinfokan terkait dengan hal-hal yang seperti ini. Terima kasih banyak ya Pak. Iya Bu. Masalah gini juga teman-teman yang di daerah juga kan karena gini Bu, pada saat kita masuk login di akun katalog itu ada pilihannya dua SPSE ke elektronik gitu loh. Nah, jadi menurut asumsi mereka, oh berarti SPSE sudah bisa di sini padahal kan database-nya belum tercampur ya. Database-nya Iya, masih terpisah iya masing-masing. Nah, betul itu betul apa namanya yang jadi terkendala di situ teman-teman. Kok betul. makanya asumsinya mereka kalau bisa disatukan aja gitu loh. Iya betul Pak. Memang ke depannya ke arah sana. Jadi ini ada dampak dari ketika kita kan punya beberapa metode pengadaan tadi ya Pak ya. Ada tender, Iya. ada e-purchasing dan segala macam. Nah, e-purchasing ini difasilitasi dengan platform katalog elektronik daring, tender dengan e-tendering SPSE kan gitu ya. Apa namanya istilahnya tuh dulunya ini kan kita punya rumah yang beda-beda istilahnya kan gitu ya. Nah, sekarang ini kita lagi bikin rumah baru pengadaan yang nanti isinya semua pengadaan rata-rata digital itu dalam satu rumah ini gitu. Nah, fondasinya yang dibangun duluan itu adalah si katalog ini dulu gitu Pak. Katalog yang dibangun duluan sehingga usernya atau manajemen penggunanya gitu ya yang dibangun duluan tuh yang katalog. Nah, teman-teman SPSE karena apa namanya e-tender kan udah cukup matang juga ya gitu platformnya. Jadi tetap berjalan as is gitu ya secara existing gitu. Nah, memang ke depannya nanti teman-teman di SPE juga sistem pengadaan elektronik juga sedang melakukan transformasi, melanjutkan transformasi yang sudah dilakukan oleh katalog. Ke depannya idealnya memang seperti itu Pak. Satu SSO jadi nggak single sign on ya dengan satu user yang sama kita bisa mengakses apa namanya platform digital pengadaan yang kita fasilitasi. Ini sedikit menjelaskan ya Bapak Ibu ya Iya. mohon Gak apa-apa. pengertian. Gak apa-apa Ibu. Iya. Masukkan juga. Baik Ibu, di sini ada raise hand dari Pak Rizal Hasibuan Itjen. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Irfan. Izin Bu Sri ya. Kebetulan kami satker baru ya semenjak reorganisasi dan kebetulan di tim pengadaan yang sekarang ini kan sepertinya belum pernah juga menggunakan toko daring seperti Bela Pengadaan, DigiPay dan seterusnya. Nah, mungkin karena ada sosialisasi ini kami kan bertanya kalau di Inprok itu kan ketika PP eksekusi paket ya, paket pengadaan atau PPK itu kan berdasarkan nilai ya. Ketika misalkan pagunya itu adalah pagunya PPK, pasti ada warning di akun PP atau sebaliknya. Nah, kalau di akunnya apa namanya di toko daring ini, apakah PPK itu bisa langsung juga eksekusi? Karena kan kami juga ada SK ya, SK internal yang memang membagi dua fungsi ya, dua kewenangan di bawah 200 dan juga di atas 200. Nah, mungkin itu Bu Sri, Pak Irfan sementara. Siap Bapak. Silakan Ibu Ami untuk menjawab. Jadi pertanyaannya ranahnya PPK atau PP gitu ya Pak ya. Karena di katalog kan kalau PPK itu kalau PP di atas 200 kan ada tulisan tuh tanda merah ya. Iya, betul Pak. Ya. Termasuk Iya. RUP-nya kalau nggak cukup ya. Iya, Ada juga betul. warning RUP-nya melebihi pagu atau Lebih pagu. sebaliknya gitu. Ya, siap. Siap. Silakan Ibu Ami
Iya, untuk toko daring sendiri saat ini, sampai dengan 50 juta ya, Pak, ya, di PP. Nah, kalau di atas itu sampai dengan 200 juta itu nanti mekanismenya negosiasi di PPMSE gitu, Pak, ya. Jadi istilahnya aksesnya itu dibuatnya seperti itu gitu, untuk yang sampai dengan 50 juta itu, di PP, di atasnya di PPK. Itu seperti itu, Pak. Nanti Mas Indra boleh nambahin ya, Mas, terkait dengan tadi ya, di apa, akses yang, nilai transaksinya ya. Ya, baik. Mungkin izin menambahkan Bu Ami. Jadi untuk di toko daring sendiri memang ada beberapa ketentuan juga ya, dan ini dikembalikan ke PPMSE-nya. Kalau dia di aplikasi PPMSE-nya sudah menyediakan fitur negosiasi gitu ya, itu bisa tuh sampai angka 200 juta gitu ya. Tapi kalau belum ada fitur negosiasinya, dia stuck pasti di angka 50 juta gitu. Dan itu tetap ya, berarti sesuai aturan yang ada di kita gitu ya. Kalau memang di bawah 200 juta itu masih menggunakan PP gitu ya. Dan untuk PPK biasanya nanti lebih banyaknya nanti di negosiasi atau di purchasing yang katalog ya. Bapak Ibu izin menambahkan. Karena memang nature transaksi dari toko daring ini sendiri kan tadi ya, barang-barang yang bukan barang-barang kompleks ya, Pak Rizal izin. Jadi memang barang-barang yang kebutuhan sehari-hari gitu ya, seperti ATK dan lain sebagainya yang secara Pareto itu memang nilai transaksinya itu di bawah 50 jutaan gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau di atas 50 jutaan itu harus dieksekusi dengan metode negosiasi harga seperti yang tadi saya gambarkan di paparan. Nah, fitur negosiasi harga ini tergantung PPMS-nya, ada yang punya, ada yang enggak gitu Pak, kira-kira. Ya, artinya PPK ataupun PP bisa aja Bu ya, untuk eksekusi pembelian belanja gitu ya. Karena kan kami juga ada SK internal yang sudah mengatur ya kewenangan PPK di angka berapa dan juga PP. Jangan sampai nanti kita kebolak-balik karena udah ada juga SK internal di internal kami Bu. Mungkin itu Bu Sri. Ya, mungkin kalau di PPMSI sendiri mungkin dia nggak membedakan ya Pak, nggak seperti yang di katalog. Kalau kita kan membedakan ya Pak ya. Tapi memang kalau kita mengikuti aturan e-purchasing secara umum gitu ya, di bawah 200 juta itu yang eksekusi dari PP-nya Pak. Baik, mungkin itu Pak Irfan, Bu Tami ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizal. Siap, terima kasih Pak Rizal Hasibuan. Jadi saya menambahkan sedikit Ibu Ami. Jadi lagi-lagi tergantung dari PPMSE-nya ya, Iya fitur Pak, negosiasinya betul Pak. sudah disiapkan atau tidak ya, Nggak semua punya gitu ya. soalnya. Nggak semua PPMSE memiliki fitur negosiasi. Betul, Berarti kalau yang sudah memiliki berarti bisa negosiasi gitu. bisa negosiasi. Tapi kalau yang belum berarti di bawah 50 juta gitu. Betul Pak. Kasarnya begitu deh ya. Kasarnya seperti itu. Iya. Jadi memang Gitu ya, baik. maturitas dari PPMS itu juga ternyata sangat berpengaruh ya, karena kan pengembangan sistem di PPMS ini sendiri, pengembangan fiturnya itu kan juga tergantung dari PPMS-nya. Nah, di aturan kita sudah jelas menyatakan bahwa terkait dengan operasional transaksinya itu kita ngikutin PPMSE yang terdaftar sebagai mitra gitu. Oh, baik. Izin Ibu, jadi PPMSE-nya itu memiliki berapa penyedia? Dibatasin ya? Enggak ya? Maksudnya pedagang yang terdaftar di PPMS ini ya Pak ya? Iya. Pedagang yang terdaftar di PPMS kita nggak batasin Pak. Bahkan termasuk juga kategori produk barangnya juga kan PPMS kan terserah ya dia mau jualan apa aja itu kan Iya. terserah. Cuman masalahnya yang bisa dibelanjakan melalui toko daring itu kategori apa aja kan gitu. Nah itu yang kemudian yang ada sedikit pembatasan dari kita. Nggak semua kategori barang atau produk yang ada di PPMS itu bisa jadi dibelanjakan. Gitu. Berarti kami bisa memilih PPMSE ya? Jadi Bapak misalnya bisa memilih PPMSE-nya, PPMSE A misalnya ya, nanti Bapak lihat tuh PPMSE-nya tuh punya nggak dia produk yang Bapak butuhkan. Kalau Bapak lihat nggak ada, Bapak bisa coba lihat lagi PPMSE yang lain gitu. Nanti sebenarnya semakin banyak mencoba itu semakin kita bisa tahu gitu ya kira-kira yang proses operasional transaksinya lebih mudah, cepat, itu yang mana gitu, yang kemudian mereka juga pasti punya kontak center sendiri gitu ya atau pusat bantuan sendiri gitu ya. Kalau ada kendala transaksi siapa yang lebih proaktif, siapa yang bisa lebih support segala macam. Jadi itu juga salah satu keleluasaan yang kita berikan ke teman-teman PPKPP untuk bisa senyamannya mereka melakukan transaksi yang aman dan akuntabel itu yang seperti apa, ke siapa gitu.
Baik, baik. Terima kasih banyak Ibu. Bapak Ibu, ada lagi yang ingin kita diskusikan? Ada yang raise hand? Mungkin nanti saya malah minta tolong nih sama Pak Irfan, melalui forum seperti ini kan sudah terlihat Siap-siap ya, Ibu. sudah terlihat teman-teman sudah banyak yang memanfaatkan gitu ya, yang barangkali nanti bisa dibantu gitu ya sama teman-teman di UKPJ Kemendikbudrismen. Tadi bisa terdata kendala-kendala dari teman-teman yang sudah sudah melaksanakan transaksi dengan mitra itu seperti apa gitu ya. Baik itu mulai dari ketersediaan jenis produknya, kemudahan proses transaksinya, kemudahan kerjasama dengan mitra, pengiriman barangnya, kemudian juga kualitas barang dan segala macam. Karena kan kita juga tadi ya proses penilaian kinerjanya di kami itu kan lebih ke PPMSE-nya ya. Maksudnya itu juga tadi dengan kriteria-kriteria yang perlu kita desain juga. Nah, kita pengen dapat masukan dari teman-teman instansi yang sudah menggunakan supaya kita bisa membangun kriteria yang lebih tepat sasaran gitu, Pak. Mudah-mudahan ini bisa dibantu nih sama teman-teman di UKPPJ. Terima kasih. Baik Ibu, baik Ibu Ami. Nanti kami akan data terkait toko daring yang pertama mana-mana aja yang sudah melakukan toko daring dari satker-satker kami siapa aja, terus kendalanya seperti apa dan sih kalau belum gitu ya? kalau belum memanfaatkan Dari apakah dari ya terus barang-barangnya gimana yang kan hampir rata-rata nih UMKK ya Bu ya. Yang UMKK ya, nggak kena PNBP. Ya UMKK. Iya. Dan terus juga ini kan, ya Pak, teman-teman. Betul kan? Kalau iya betul kan? Kalau dikatakan kalau non UMKK kan dia kena tarif PNBP itu. Ada tarif ya berapa? Kalau yang lumayan tarifnya. Ini kan hampir rata-rata UMKK semua UMKK semua. Jadi dari segi pengiriman barangnya seperti apa, produk yang diterimanya tuh sesuai apa enggak dengan speknya apa yang dimau sama satkernya kan gitu. Terus berapa lamanya pengirimannya gitu kan Bu ya? Baik, nanti akan kami data termasuk Bu, juga ini ya. Ya termasuk juga satker-satker yang kalau belum memanfaatkan itu kira-kira karena apa ya gitu, kendalanya di mana gitu ya. Apakah memang masih belum terlalu paham cara pakainya, ataukah memang barang yang dicari nggak atau dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa kita sambil mapping juga ya Pak ya, kebermanfaatan dari toko daring dari masing-masing instansi. Makasih Pak. Siap Bu. Baik Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin sesi siang ini saya sebagai moderator saya tutup ya. Nanti saya kembalikan ke MC.